Bab 91, Pelatihan Stamina Owen. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Goak, William berguling-guling di tanah kesakitan setelah gagal menghindari serangan Owen. Apakah sakit? Owen bertanya sambil memutar tongkat kayu di tangannya. Sayangnya, aku tidak berencana untuk menyembuhkan luka-lukamu. William menggertakkan giginya saat dia menopang dirinya dari tanah. Dia kemudian meraih tongkat kayunya sendiri, yang tergeletak beberapa meter darinya, sebelum menghadapi lelaki tua yang memiliki ekspresi puas di wajahnya. Bocah berambut merah itu tidak percaya bahwa seseorang setua Owen adalah seorang ahli dalam pertempuran jarak dekat. Dia mengira bahwa Life Magus hanyalah tipe pendukung dan telah meremehkannya. Ada apa? Owen bertanya sambil menahan menguap. Hanya itu, William meraung saat dia menyerang ke depan. Dia menggunakan teknik gerakan Disciple of Thunder, Heavenly Phantasm, untuk berada di belakang Owen sebelum menggunakan Lightning God War Art yang telah dia pelajari. Mencolok, tapi tidak berbobot, kata Owen sambil dengan santai melakukan pukulan backhand yang membuat William terlempar ke belakang. Mempelajari profesi baru memang menyenangkan. Tapi, tanpa dasar yang tepat, itu hanyalah keterampilan yang digunakan untuk hiburan. William meludahkan darah ke tanah saat dia berdiri dengan kaki gemetar. Dia menyalurkan semua kekuatannya ke kakinya dan menyerang ke depan sekali lagi. Ketika dia hanya beberapa meter dari Owen, dia langsung berhenti dan melihat ke belakang punggung orang tua itu. "Halo, Nyonya Sarah," sapa William sambil tersenyum. Mendengar nama istrinya, Owen berbalik untuk melihat ke belakang. William menggunakan kesempatan ini untuk menyerang orang tua itu secara diam-diam. Namun, yang menyambutnya adalah tongkat kayu Owen yang menghantam bagian atas kepalanya, membuatnya tersungkur ke tanah. Usaha yang bagus. Owen menyeringai. Tapi kau tahu, itu hanya berhasil pada orang bodoh. Apa kau pikir aku bodoh? William memegang kepalanya dengan mata berkaca-kaca saat dia menahan rasa sakit yang membakar. Owen memperhatikannya dengan seringai saat dia menyalakan pipanya dan mulai merokok. Dia melakukannya dengan sangat santai yang membuat rasa sakit yang dirasakan William semakin parah. Kau tahu, Will kecil, selama pertempuran kelompok, orang pertama yang menjadi sasaran biasanya adalah kelas pendukung, Owen menjelaskan. Seringkali mereka berhasil melakukannya karena profesi ini tidak ahli dalam melindungi diri mereka sendiri. Mereka bergantung pada orang lain untuk melindungi mereka. Owen mengepulkan asap rokoknya beberapa kali sebelum melanjutkan penjelasannya. Dalam pertempuran, orang pertama yang harus kau taklukkan adalah pendukung kelompok. Selama mereka ada, kau akan kesulitan mengalahkan kelompok mereka. Terkadang, lawan yang paling menakutkan bukanlah monster, tetapi manusia. Saat bertarung melawan manusia, kau tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Owen menyelesaikan penjelasannya dan mengembalikan pipa itu ke cincin penyimpanannya. Sembuhkan luka sedang, Owen melantunkan mantra dan seberkas cahaya menyelimuti William. Rasa sakit yang dirasakannya menghilang dan luka serta memar di tubuhnya juga sembuh. Satu-satunya masalah adalah pakaiannya. Pakaiannya masih compang camping karena pukulan Owen yang kuat. Sekarang, apakah kamu mengerti bahwa hanya mempelajari beberapa keterampilan tanpa memahaminya pada tingkat yang lebih dalam sama saja dengan bermain-main? Jika kamu ingin menjadi seorang penghibur, tidak apa-apa untuk tetap seperti ini. Tapi, ayahmu memohon padaku untuk membantumu. Aku tidak ingin dia mengeluh dan mengatakan bahwa aku melakukan pekerjaan setengah-setengah dalam mengajarimu dasar-dasar. Ini, pakai ini. Owen dengan santai melemparkan dua gelang ke William. Anak laki-laki itu menangkap dua gelang itu dan melihatnya lebih jelas menggunakan keterampilan penilaiannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gelang pelatihan kelas atas. Ditempa oleh pandai besi Barbatos, gelang ini dibuat untuk tujuan pelatihan. Aksesori ini terbuat dari sisik buaya bersisik emas. Setelah dipakai, gelang itu akan menambah beratnya hingga 40 kg, 88 pon. Jika pengguna mampu terbiasa dengan beratnya akan bertambah lagi hingga kelipatan 10. Batas penambahan beratnya hingga 200 kg, 440 pon. Gelang itu juga memiliki fungsi khusus tambahan. Jika pengguna mengucapkan kata-kata, aktifkan perlindungan, gelang itu akan berubah menjadi penyangga lengan. Jika pengguna ingin membatalkan fungsi khusus itu, mereka tinggal mengatakan, nonaktifkan. Petik 1. Ini mengingatkanku pada Dragon Bone Z, pikir William sambil menyelipkan dua gelang itu ke pergelangan tangannya.
Seketika, efek gelang itu aktif dan menambah beratnya sesuai dengan tingkat kekuatan William saat ini. Karena statistik kekuatan William, gelang itu menyesuaikan beratnya dan berhenti di 50 kg. Anak laki-laki itu langsung merasakan efeknya dan mencoba menggerakkan lengannya ke atas dan ke bawah. Meskipun dia bisa menggerakkannya, itu tidak semudah saat dia tidak mengenakan gelang itu. William kemudian menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan hanya lengannya yang terasa berat, tetapi kakinya juga terasa berat. Menurut perkiraannya, keseluruhan gerakannya telah berkurang hingga 60%. Rasanya seperti memiliki barbel permanen yang menempel di lengan dan tumit Anda. Untuk saat ini, kita tidak akan fokus pada pertarungan, kata Owen. Kita akan fokus membangun fondasi Anda. Mari kita mulai dengan stamina Anda terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik, Will kecil. Penting bagi seorang pria untuk membangun staminanya. Jika Anda tidak memiliki stamina yang cukup, Anda tidak akan dapat memuaskan kekasih Anda. Percayalah, bahkan di usia saya masih bisa melakukan 8 putaran bercinta tanpa masalah. Sudut bibir William berkedut setelah mendengar bualan Owen yang tidak tahu malu. Entah mengapa dia merasa kasihan kepada Sarah, istri Owen, karena memiliki suami tua yang cabul. Cara termudah untuk membangun stamina adalah dengan berlari dan berenang. Kita akan bergantian antara keduanya tergantung pada suasana hatiku. Untuk saat ini, larilah 10 putaran mengelilingi lawn. Kau boleh mulai sekarang. William menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum mulai berlari. Semenit kemudian, larinya berkurang drastis dan berubah menjadi jogging ringan. Setelah 1 menit berlalu, dia tidak lagi jogging dan beralih ke jalan cepat. 2 menit kemudian, dia hanya berjalan sangat lambat sambil terengah-engah. Aku harus bertahan, pikir William sambil menggerakkan tubuhnya, satu kaki pada satu waktu. Lain kali aku melihat bocah Kingsley itu, aku akan memukulnya seperti lalat. William adalah tipe yang menyimpan dendam pada orang-orang yang telah berbuat salah padanya. Meskipun dia tidak mengatakan apapun tentang tindakan pendekar sihir yang sombong itu, dia masih ingin menghajarnya habis-habisan. Tunggu saja, William mengepalkan tinjunya. Ketika aku pergi menemui Rebecca 7 tahun dari sekarang, aku akan memastikan untuk membalas budi 10 kali lipat. James dan Mordred memperhatikan William dari bukit yang menghadap ke lawn. Mereka bisa merasakan semangat pantang menyerah anak laki-laki itu, yang membuat mereka sangat senang. James lah yang meminta Barbatos untuk menempa gelang itu seminggu setelah dia kembali dari pertempuran di Benteng Winkeep. Dia punya firasat bahwa akan tiba saatnya William akan meminta bantuannya untuk latihannya. Ketika William kalah dari anak laki-laki Kingsley dalam pertarungan persahabatan mereka, James tahu bahwa waktunya sudah dekat. William telah menjelaskan bahwa dia tidak akan bisa menggunakan sihir selama 5 tahun dan James berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membantu cucunya membangun fondasinya. Dulu, dia tidak memaksa untuk melakukannya karena William sedang dilatih dalam sihir hitam oleh Celine. William, kenapa kamu begitu lambat? Seorang gadis berusia 8 tahun berjalan di samping William yang terengah-engah dengan tatapan ingin tahu. Apakah kamu terluka di suatu tempat? Tidak. Aku baik-baik saja, jawab William dengan napas terengah-engah. Anak-anak begitu terhibur dengan jalan lambat William sehingga mereka mengira dia sedang bermain-main. Tak lama kemudian, segerombolan anak-anak, yang berusia kurang dari 12 tahun, berjalan di samping William dengan langkah yang sangat lambat. William hanya bisa tersenyum tak berdaya pada anak-anak yang mengingatkannya pada adik-adik lelaki dan perempuan yang ditinggalkannya di bumi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka, pikir William. Belle, apakah dia masih memikirkanku? William mendesah saat menyingkirkan pikiran-pikiran ini dari benaknya. Dia perlu memfokuskan perhatiannya pada pelatihannya. Jadi, bocah itu berjalan, dan berjalan, sementara anak-anak lawn tertawa di sampingnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sepertinya dia baik-baik saja, Nyonya, kata Oliver dari tempatnya. William tidak serapuh yang Anda kira. Tentu saja dia tidak rapuh, jawab Celine. Pastikan untuk mengawasinya dari waktu ke waktu. Sesuai keinginan Anda, Nyonya. Oliver menganggukkan kepalanya. Keduanya tahu bahwa tanpa kekuatan sihirnya, William harus mengandalkan kemampuan fisiknya untuk mengatasi bahaya yang akan dihadapinya selama 5 tahun ke depan dalam hidupnya. Itulah sebabnya Celine ingin Oliver meningkatkan ketahanan William terhadap racun,
kutukan, dan sihir hitam. Meskipun sihir hitam dilarang di benua selatan, itu tidak berarti bahwa para penyihir hitam telah bersembunyi di bawah tanah. Banyak yang masih berjalan di antara penduduk dan menggunakan sihir mereka dengan cara yang halus. Dia berharap bahwa satu-satunya muridnya akan menjadi kuat. Bukan hanya demi William, tetapi juga demi dirinya. 232, 233, kata Theo sambil menghitung. 234. William menggertakkan giginya saat menyelesaikan push-up lainnya. Theo duduk telentang saat matahari perlahan terbit dari timur. Sudah 2 bulan sejak William memulai latihannya di bawah bimbingan Owen dan perubahan yang diinginkan dalam tubuhnya mulai terjadi. Bocah berambut merah itu menatap matahari terbit sejenak sebelum melanjutkan latihan paginya. 250. Theo menyeringai. Kuota pagi tercapai. Kerja bagus, Will. Theo, apakah hanya aku atau kamu menjadi lebih berat akhir-akhir ini? Tanya William saat temannya meluncur dari punggungnya. Hanya kamu, jawab Theo sambil meregangkan lengan dan pinggangnya. Sekarang, pergilah. Jangan membuat Owen menunggu. William menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melambaikan tangan selamat tinggal kepada temannya. Mama, ayo pergi. Meyeh, Ella, yang berbaring tidak jauh dari William, berdiri dan berlari di sampingnya. Keduanya berlari cepat menuju Ourobro yang menjaga gerbang utama Lon. Saat ini, gelang di pergelangan tangannya masing-masing beratnya 70 kg, 154 pon, tetapi itu tidak menghentikan William untuk berlari ke tujuannya dengan kecepatan penuh. Owen telah mengajarinya banyak hal selama 2 bulan terakhir dan itu termasuk beberapa latihan pernapasan yang membantunya menjaga kekuatannya. Ketika dia mendekati Ourobro, dia mendapati Owen sedang minum secangkir kopi sambil duduk menunggu. William, sudah selesai dengan rutinitasmu? Tanya Owen. Ya, jawab William sambil duduk di seberangnya. Anak laki-laki muda itu kemudian menumpuk beberapa sosis dan telur di piringnya dan mulai memakan sarapannya. Owen terus minum kopinya sambil menatap ke arah timur. Baru 2 bulan, tetapi kamu sudah berhasil terbiasa dengan gelang latihan di pergelangan tanganmu. William mendengarkan kata-kata Owen dan merasa bangga dengan prestasinya. Itu tidak mudah. Setiap hari dia merasa seolah-olah sedang menggendong banteng dewasa di pundaknya. Owen telah melihat kemajuannya dan cukup puas dengan penampilannya. Karena kamu sudah lulus persyaratan dasar seorang petarung, sekarang saatnya bagimu untuk melanjutkan latihanmu ke tahap berikutnya, Owen berkata sambil meletakkan cangkir kopi kosong di atas meja. Setelah kamu selesai sarapan, pergilah ke tengah hutan sunyi. Instrukturmu berikutnya sudah menunggumu di sana. William mengangkat kepalanya untuk melihat Owen. Bukan kamu yang akan melatihku. Owen menyeringai. Aku tidak punya banyak waktu luang untuk melatih anak nakal sepertimu. Kakekmu hanya memintaku untuk membantu membangun staminamu dan mempersiapkan tubuhmu untuk latihan yang akan datang. William mengerutkan kening, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Siapa yang akan menjadi instruktur baruku? Seseorang yang lebih tegas dariku, jawab Owen. Dia pria yang tidak banyak bicara, tetapi keahliannya luar biasa. Sebaiknya kau berhati-hati, William. Orang itu tidak tahu arti menahan diri. William menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Owen, untuk semuanya. Kau bisa berterima kasih padaku dengan menjadi lebih kuat, Owen tersenyum. Aku sudah tua, sudah waktunya generasi baru bangkit dan memikul beban kita. Beban macam apa? Tanya William penasaran. Beban memuaskan para wanita muda yang cantik tentunya. Owen menatap William seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Kenapa kau pikir aku melatihmu untuk meningkatkan staminamu? Akan memalukan jika kau termasuk orang yang cepat tanggap dan bahkan tidak bisa menahannya selama 5 detik. William memuntahkan susu yang sedang diminumnya dan mulai batuk. Bocah berambut merah itu sama sekali lupa bahwa Owen adalah orang yang suka membanggakan kehebatannya dalam bercinta. Dia merasa getir memikirkan bahwa lelaki tua itu hanya melatihnya agar tidak menjadi orang yang cepat tanggap. Itu hanya candaan, Owen terkekeh. Tapi, aku tidak bercanda tentang instrukturmu berikutnya. Hati-hati, William. Kau bisa saja mati secara tidak sengaja jika tidak memperhatikan sekelilingmu. William menyeka mulutnya dengan sapu tangan sebelum berdiri dari kursinya. Aku pergi. Sekali lagi, terima kasih atas segalanya. William membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Life Magus yang telah melatihnya selama 2 bulan. Meskipun singkat, Owen berhasil memperkuat tubuhnya dengan latihan keras. Pergilah.
Owen mengusirnya dengan tangannya. Jangan membuatnya menunggu. Selain itu, Ella, tetaplah di sini. Kau tidak diizinkan untuk menemani William. Meyeh, kau juga harus memulai latihanmu. Tidakkah kau ingin melindungi William? Meyeh, bagus. Owen berdiri. Ikuti aku. Ella mengecupi William, dan William memeluknya sebentar sebelum mereka berdua berpisah. Tidak perlu bertukar kata-kata di antara mereka berdua. Keduanya ingin menjadi kuat, dan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hutan sunyi terletak 2 mil dari selatan Lon. Seperti namanya, hutan itu sunyi senyap. Anda tidak dapat mendengar suara burung, binatang buas, atau bahkan serangga dari dalam hutan ini. Itu adalah hutan tanpa makhluk hidup kecuali tanaman dan pohon. William pernah ke sini sekali di masa lalu ketika James mengajaknya mencari tanaman herbal khusus. Meskipun hutan ini tidak memiliki hewan dan serangga hidup di dalamnya, hutan ini kaya akan flora dan merupakan tempat yang baik untuk mencari tanaman herbal langka yang tumbuh di alam liar. Owen telah memberitahunya bahwa instrukturnya sedang menunggunya di tengah hutan, jadi William berpikir bahwa ia hanya perlu menuju ke tempat terbuka yang oleh penduduk Lon disebut sebagai Hoya. Sepanjang jalan, satu-satunya suara yang didengar William adalah langkah kakinya sendiri. Entah mengapa, suara itu membuatnya gelisah. Lalu, terjadilah. Suara desiran angin berbisik di telinga William. Beberapa detik kemudian, ia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Ia terhuyung ke depan dan hampir jatuh ke tanah ketika suara desiran lain mencapai telinganya. William tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tubuhnya bergerak secara refleks dan menghindar ke samping. Pada saat itulah ia melihat anak panah melintas beberapa inci dari bahu kirinya. Anak panah itu mengenai batang pohon sebelum memantul beberapa meter darinya. Dengan sekali lirikan, William mengenalinya sebagai anak panah tumpul yang biasanya digunakan untuk berburu hewan kecil seperti kelinci dan tupai. Sebelum William sempat memahami apa yang terjadi, lebih banyak suara desiran bergema di hutan. Anak laki-laki berambut merah itu segera bersembunyi di balik pohon ketika beberapa anak panah tumpul memantul tanpa membahayakan dari kulitnya. "Siapa kau?" William meraung. "Kenapa kau menyerangku? Kau instruktur baruku." William menajamkan telinganya untuk mendengar jawaban, tetapi tidak ada yang datang. Sebaliknya, ia mendengar peluit lain, tetapi kali ini, bunyinya berbeda. Gembala itu tidak berani bergerak dari tempat persembunyiannya karena ia mengira bahwa ia aman selama ia tetap di tempat. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa ia salah. Sebuah tepukan keras terdengar saat pohon yang digunakan William sebagai perisai meledak di depan matanya. Sebuah gelombang kejut terbentuk dan membuat anak muda itu terbanting ke pohon lain tanpa mengetahui apa yang terjadi. William merasakan seluruh tubuhnya sakit, tetapi instingnya berteriak padanya untuk lari. Ia segera mengaktifkan teknik gerakannya, Heavenly Phantasm, yang ia pelajari dari Disciple of Thunder. Gembala itu berencana untuk meninggalkan hutan untuk melarikan diri dari siapapun yang menyerangnya. Namun, penyerang itu, yang tersembunyi di balik bayangan, tidak membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Beberapa ledakan yang hampir mencabik William menjadi dua membuatnya tidak dapat mewujudkan tujuannya. Karena tidak punya pilihan lain, William mengubah arah dan berlari menuju pusat hutan tempat instrukturnya akan menunggunya. Pada hari itu, keheningan hutan pecah saat William berlari menyelamatkan diri. Setiap kali mendengar suara apapun, entah itu siulan atau desisan halus, ia akan segera berlari zigzag di antara pepohonan untuk mencoba menggunakannya sebagai perisai. Saat William semakin dekat ke tujuannya, semakin kuat pula rasa takutnya. Seolah-olah ia masih berada di dalam ujian keberanian dan ia bertarung melawan Cyclops sendirian. Hanya saja kali ini, tanpa kekuatannya. Anak muda itu tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Dia jelas tahu bahwa lawannya adalah manusia, tetapi, rasanya seolah-olah dia berhadapan dengan binatang milenium yang ahli dalam serangan jarak jauh. Biasanya, hanya butuh 2 jam berjalan kaki untuk mencapai pusat hutan. Namun, beberapa jam telah berlalu, tetapi William masih belum mencapai tujuannya. Lebih seperti, dia kehilangan arah karena serangan beruntun yang memaksanya untuk menghindar berulang kali. Tanpa mengetahui arah yang mana, William terpaksa terlibat dalam pertempuran yang melelahkan melawan penyerangnya yang tidak dikenal. Namun, dalam pertempuran ini, si penggembala berada di pihak yang kalah. Karena situasinya saat ini,
dia terpaksa menggunakan kemampuan fisiknya hingga batasnya. Dia berlari, melompat, menghindar, berguling, dia melakukan segala daya untuk mencegah dirinya terkena anak panah yang tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Akhirnya, semuanya menjadi gelap saat matahari terbenam di barat. William sangat kelelahan dan lapar. Suara perutnya yang keroncongan bergema di hutan. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat dan makan apapun. Satu-satunya hal yang berhasil dia lakukan adalah minum air dari botol air di dalam cincin penyimpanannya. Agar tidak terkena serangan, William memfokuskan semua konsentrasinya pada indera pendengarannya, dan tidak peduli dengan hal lain selain menghindari serangan tanpa ampun yang datang dari berbagai arah. Sebelum dia menyadarinya, dia jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Tubuhnya akhirnya mencapai batasnya. Dia mencoba untuk menopang dirinya sendiri dari tanah, tetapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Saat itulah William mendengar suara angin bersiul yang familiar dan kemudian, kegelapan turun menimpanya saat dia kehilangan kesadaran. Ketika William membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sama saat ia kehilangan kesadaran. Satu-satunya perbedaan adalah ada sebuah tas kulit berjarak 1 meter dari wajahnya. Anak laki-laki itu dengan hati-hati menggerakkan tubuhnya yang sakit sambil memaksakan diri untuk duduk. Ketika ia membuka tas kulit itu, ia menemukan sebuah botol air, dendeng sapi, dan sebotol kecil ramuan penyembuh. William melahap dendeng sapi itu dengan rakus. Ia sangat lapar dan memakan dendeng itu seolah-olah itu adalah hal terlezat di dunia. Setelah selesai makan, ia meminum setengah air dari botol itu. Anak laki-laki itu membiarkan dirinya rileks selama beberapa menit sebelum meminum ramuan penyembuh untuk meredakan rasa sakit di tubuhnya. Lebih baik aku mencari tempat untuk bermalam, pikir William sambil mengamati sekelilingnya. Tidak sulit untuk menemukan tempat untuk beristirahat, tetapi anak laki-laki itu khawatir bahwa musuh tak dikenalnya akan menyerangnya di malam hari. Anak laki-laki berambut merah itu menggigil memikirkan kemungkinan itu. William tidak bodoh. Ketika dia melihat karung kulit itu, dia tahu bahwa orang yang menyerangnya adalah orang yang bertanggung jawab atas tahap selanjutnya dari pelatihannya. Jika itu aku dari 2 bulan lalu, aku mungkin tidak akan bertahan 10 menit, renung William sambil mencari tempat yang bagus untuk menghabiskan malam. Dia akhirnya mengerti betapa pentingnya stamina selama pertarungan yang melelahkan. Pelatihan Owen adalah untuk meningkatkan staminaku, renung William. Lalu apa tujuan dari pelatihan ini? William berpikir panjang dan keras, tetapi satu-satunya alasan yang dapat dia pikirkan adalah bahwa dia sedang dilatih untuk meningkatkan inderanya agar dapat bereaksi terhadap situasi berbahaya. William baru berjalan 10 langkah dari tempatnya berbaring ketika sesuatu mengenai kepalanya dan membuatnya kehilangan kesadaran sekali lagi. Seorang pria yang mengenakan pakaian penjaga hutan melangkah keluar dari kegelapan dan mengambil karung kulit yang dijatuhkan William. Dia melirik anak laki-laki yang tidak sadarkan diri itu sebelum berjalan pergi dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sial, William mengumpat dalam hati. Itu adalah hari kedua sejak dia memasuki hutan dan situasinya belum membaik. Bahkan, keadaannya malah makin parah. Ia baru saja selesai minum air setelah bangun tidur dan desisan yang nyaris tak terdengar menembus keheningan hutan sunyi. Beberapa anak panah beterbangan dari berbagai arah dan semuanya diarahkan kepadanya. William mengaktifkan kecepatan geraknya dan menghindar ke kiri, kanan, dan tengah, tetapi anak panah itu terus memburunya. Kali ini, anak panah itu benar-benar memburunya seperti rudal pelacak. Tidak peduli bagaimana ia menghindar, anak panah itu terus kembali. Fake, William mengumpat untuk kesekian kalinya sambil memanggil tongkatnya untuk membantu menangkis anak panah itu. Skill parinya aktif dan menangkis beberapa di antaranya, tetapi dia terus didorong mundur setiap kali melakukannya. Anak panah itu ternyata sangat kuat dan tampaknya terbuat dari logam yang sangat keras. Jika dia tidak mencengkeram tongkatnya dengan erat, tongkat itu mungkin sudah terlepas dari genggamannya. Hari berikutnya adalah hari kucing dan tikus, dan itu hanya mereda saat matahari berada di puncaknya. William hampir pingsan karena kelelahan karena kekurangan makanan dan air. Tampaknya kucing itu meninggalkan tikus itu agar tikus itu bisa makan dan minum. William menggertakkan giginya saat dia memanjat pohon untuk memetik beberapa buah dari cabang-cabangnya. Jika tuan kedua bisa melihatku sekarang, dia mungkin akan mulai memanggilku monyet, pikir William sambil mengambil beberapa buah untuk dijadikan makan siangnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Di suatu tempat di rumah Celine, Oliver bersin sambil duduk di tempat bertenggernya. Monyet kecil itu, William, pasti sedang memikirkanku, gumam Oliver. Kuharap dia sedang menderita sekarang. Monyet nuri itu memejamkan mata dan kembali tidur siang. Celine telah diberitahu oleh Owen bahwa William sedang menjalani pelatihan bertahan hidup intensif di hutan sunyi. Oliver cukup tergoda untuk ikut bersenang-senang, tetapi Celine melarangnya. Ia hanya bisa menuruti perintah nyonya sambil berdoa agar penderitaan William semakin parah setiap harinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sebulan berlalu, dan seorang anak laki-laki liar yang compang camping, yang tubuhnya dipenuhi tanah dari kepala sampai kaki, melompat di sepanjang cabang-cabang pohon untuk melarikan diri dari pemburu yang telah mengganggunya selama ini. Selain gangguan terus-menerus, William juga menderita suara berdenging terus-menerus di telinganya. Suara-suara ini sering menghantuinya ketika keheningan yang memekakkan telinga turun setelah penyerangnya menghentikan serangannya. Sebelumnya, ia mengira bahwa pelatihan Owen keras, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dialaminya saat ini. Selain makan 2 kali sehari, dan dipaksa pingsan di malam hari, harinya dihabiskan untuk mencoba melarikan diri dari siapapun yang mengganggunya. Ada saat-saat ketika ia sudah muak dan bukannya melarikan diri, ia malah menyerang ke arah datangnya anak panah. Namun, setiap kali ia melakukannya, ia tidak dapat menemukan penyerangnya. Bahkan ada hari-hari ketika ia hanya ingin menyerah dan membiarkan dirinya terkena anak panah, tetapi itu juga tidak membantunya. Anak panah tumpul itu dilapisi oleh obat yang sangat kuat yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakitnya begitu kuat hingga ia merasa ingin mati. Setelah mengalaminya sekali, William tidak membiarkan dirinya terkena bahkan sekalipun dan hanya fokus untuk melarikan diri. Suara siulan lain terdengar di telinganya, tetapi kali ini, William tidak panik. Ia melangkah ke samping dan membiarkan anak panah itu lewat tanpa membahayakan di depannya. Lebih banyak anak panah melesat ke arahnya, tetapi William dengan tenang menghadapi semuanya. Yang bisa ia hindari, ia hindari. Yang tidak bisa ia hindari, ia tangkis dengan tongkat kayunya. Dalam 1 bulan neraka itu, persepsi sensorik William telah mencapai tingkat yang tinggi. Indra keenamnya, yang memperingatkannya akan bahaya, juga telah meningkat hingga tingkat yang luar biasa. Terkadang, penyerangnya yang tersembunyi akan melepaskan anak panah yang tidak mengeluarkan suara. Saat itulah indera keenam William akan aktif dan memberitahu dia bahwa bahaya tersembunyi sedang mendekat. Ketika matahari hampir terbenam, William berhasil menangkis anak panah diam yang diarahkan ke kepalanya. Setelah itu, tidak ada lagi anak panah yang terbang ke arahnya. Sebaliknya, suara dentuman keras terdengar di tanah 3 meter darinya. Anak panah baja yang tertancap di tanah adalah anak panah sungguhan dan bukan yang tumpul. Pada gagangnya, selembar kertas diikatkan. William tidak langsung mengambil anak panah itu, sebaliknya, ia membiarkan inderanya memindai sekelilingnya untuk memastikan bahwa ini bukanlah taktik lain dari musuh tersembunyinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekelilingnya, William mengambil anak panah itu dan mengeluarkan surat tertulis itu. Setelah membaca isinya, William mendesah dan duduk di samping pohon untuk beristirahat. Tak lama kemudian, suara dengkuran keras bergema di dalam hutan. William tidur nyenyak tanpa beban apapun di dunia ini. 1000 meter dari lokasi bocah lelaki yang sedang tidur itu, seorang pria berdiri di atas dahan pohon. Ia tak lain adalah Trent, sang penjaga Lon. Ia bertanggung jawab atas pelatihan persepsi William. Hutan hening bukanlah hutan biasa. Itu adalah tempat yang paling tepat untuk melatih persepsi seseorang. Orang-orang mengira bahwa keheningan mutlak tidak memiliki suara, tetapi anggapan mereka salah besar. Ketika Anda berada di tempat yang sama sekali tidak memiliki suara, Anda mengalami keheningan yang memekakkan telinga. Telinga Anda akan mulai terasa sakit karena Anda akan mengalami suara hantu. Suara dering yang tak kunjung hilang dan akan menghantui setiap detik Anda terjaga. Di dunia William sebelumnya, suara-suara ini dikaitkan dengan tinnitus. Sama seperti latihan stamina William, latihan persepsi juga melatih tekad seseorang. Trent pamit karena misinya telah berakhir. Kini saatnya bagi William untuk memulai latihan bela diri di bawah bimbingan salah satu ahli Lon lainnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dwayne, biksu yang berprofesi sebagai algojo mabuk, menyeruput alkoholnya dari mangkuk kayu kecil.
Ia telah melihat anak panah tren melesat di atas kanopi hutan sunyi dan tahu bahwa latihan dasar William telah berakhir. Sang biksu mendesah puas setelah menghabiskan mangkuk kayu berisi alkohol. Jadi, akhirnya giliranku, kata Dwayne dengan senyum sinis. Sudah lama sejak aku mengajari seseorang seni bela diri. Aku berharap cucu komandan lebih baik dari murid terakhir yang kuajar. Dwayne masih bisa mengingat apa yang disebut jenius yang dibesarkan oleh para biksu di ordonya. Hanya dalam satu sesi, bocah itu telah lumpuh dan semua biksu yang lebih tua hampir menjadi gila karena marah. Karena itu, Dwayne dikucilkan dari kuil dan tidak diizinkan untuk melangkah ke tanah suci lainnya lagi. Dwayne tidak marah dengan perlakuan yang diterimanya. Dia bahkan merasa terbebas karena dia muak dan lelah menjadi orang baik. Dia menjelajahi tanah melakukan apapun yang dia suka. Terkadang dia akan menyapu bersih kelompok bandit di sepanjang jalan, terkadang dia akan menjadi bandit dan meneror jiwa-jiwa tak berdosa yang cukup sial untuk melewati jalannya. Begitulah ia mendapat julukan, si Algojo Mabuk, karena ia selalu terlihat membawa kendi berisi alkohol saat melakukan tindakan keji tersebut. Ia menghentikan amukannya hanya karena ia bertemu dengan James yang sedang menjaga kelompok pedagang yang ingin diserangnya. Hanya dengan satu tamparan dari lelaki tua itu, Dwayne dan tiraninya yang berumur pendek itu benar-benar berhenti. James seharusnya membawanya kembali ke pihak berwenang, tetapi berubah pikiran di tengah jalan. Sejak saat itu, Dwayne menjadi bawahan setia James dan mengikutinya seperti ekor. Ia adalah seseorang yang menghormati yang kuat, dan James adalah orang terkuat yang pernah ditemuinya. Dalam hidupnya, ya, karena kau adalah cucu komandan, kurasa kau tidak akan mudah patah, gumam Dwayne sambil menatap mangkuk berisi alkohol di tangannya. Mata biksu itu menyipit saat ia menatap hutan sunyi di kejauhan. Ia selalu bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki seorang murid. Dwayne tahu bahwa William sudah menjadi murid Celine, jadi dia sudah menyerah untuk menerimanya sebagai muridnya sendiri. Namun, dia masih ingin mewariskan ilmunya kepada cucu komandannya. Dia punya firasat bahwa William akan mencapai sesuatu yang besar di masa depan, dan dia ingin menjadi bagian dari masa depan itu. William berkeliaran di hutan sunyi di tengah malam. Baginya, tidak banyak perbedaan antara siang dan malam karena ia memiliki penglihatan gelap. Sepupunya yang lebih tua, Matthew, telah mengajarinya cara menemukan arah mata angin menggunakan bintang sebagai panduan. Rencananya, pergi ke tengah hutan tempat ia akan bertemu dengan instruktur berikutnya. Pada waktunya, ia tiba di danau di tengah hutan. Anak laki-laki itu menanggalkan pakaiannya yang compang camping dan melompat ke dalam air untuk membersihkan kotoran yang menumpuk di tubuhnya. Suara hantu terus terngiang di telinganya saat keheningan yang memekakkan telinga memeluknya. Setelah sebulan tinggal di hutan, William sudah terbiasa dengan keheningan yang tak tertahankan. Namun, sebagai half-elf, indera pendengarannya lebih tajam dibandingkan dengan yang lain. Kondisinya saat ini terkadang membuatnya merasa pusing dan mual. Saat diburu oleh Tren, William membutuhkan beberapa hari untuk terbiasa dengan ketidaknyamanan itu. Keheningan itu juga membuatnya merasa tidak seimbang. Seolah-olah ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan benar. Melihat berat gelang-gelang itu yang terus bertambah, William merasa bahwa dirinya selalu dalam keadaan tidak seimbang. Anak muda itu mendesah sambil melihat bintang-bintang yang mengapung di permukaan danau. Bintang-bintang itu benar-benar berbeda dengan yang kulihat di bumi, pikir William. Tetap saja, dunia ini indah. William melihat 2 bulan yang tergantung di langit. Yang lebih besar dari keduanya, Ainar, berwarna kebiruan. Yang satunya lagi, Artem, berwarna ungu muda. Menurut Matthew, perang besar antara para dewa Hestia telah terjadi ketika dunia masih muda. Pertempuran itu begitu hebat sehingga banyak dewa yang gugur, termasuk Dewa Matahari Liane. Ketika Dewa Matahari meninggal, cahaya dunia lenyap dan Hestia diselimuti kegelapan abadi. Saat itulah para dewa menyadari kebodohan mereka. Setelah gencatan senjata, perang akhirnya berakhir. Namun, kerusakan sudah terjadi. Tahun-tahun berlalu dan kepunahan umat manusia sudah di depan mata. Dalam upaya untuk mencegah kepunahan umat manusia, Dewi Kembar, Ainar, dan Artem, mengorbankan diri mereka untuk mengakhiri era kegelapan umat manusia. 2 bulan yang indah itu memandikan dunia dengan cahayanya yang lembut dan dengan itu, manusia memperoleh kekuatan untuk melawan. Beberapa tahun kemudian, Dewa Matahari yang baru, Felix, lahir. Cahayanya menembus kegelapan malam dan menerangi daratan dengan cahayanya.
Ketiga dewa ini mengawasi umat manusia. Satu di siang hari, dua di malam hari. Begitulah era kegelapan berakhir, dan umat manusia berkembang sekali lagi. William mendesah saat dia mengingat para dewa yang telah memberinya restu. Gavin, Issei, Lily, dan David. Seolah menunggu isyarat itu, dia menerima pemberitahuan dari sistem. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari selamat. Host telah menerima kupon diskon 90%. Lebih besar dari, kurang dari kupon ini akan memberikan Anda diskon 90% untuk item apapun dari God Shop. Lebih besar dari, kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari kues spesial diperoleh. Lebih besar dari, kurang dari kues spesial, kelahiran seorang prajurit, 1, lebih besar dari. Ini adalah kues berantai. Kues berikutnya akan muncul setelah host menyelesaikan ketentuan kues. Kurang dari, selesaikan pelatihan dasar untuk satu kelas pekerjaan lebih besar dari. Kurang dari hadiah, 1000 poin dewa lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kues spesial, William mengerutkan kening. Butuh beberapa menit baginya untuk mengingat bahwa dia memang mendapatkan fungsi baru ini setelah bertemu para dewa dan menyelesaikan ujian keberanian. William membuka God Shop dan melihat banyak sekali item untuk dijual. Itu sangat mirip dengan situs belanja daring tempat Anda dapat memesan apa saja dan mengirimkannya langsung ke depan pintu Anda dengan mengklik tombol. Untuk sesaat, denging di telinganya menghilang diikuti oleh rasa gembira. Dia menghabiskan malam menjelajahi God Shop untuk mencari item yang akan terbukti berguna untuk perjalanannya melalui dunia Hestia yang baru ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dwayne tiba di tempat terbuka dan melihat William yang sedang tidur di tepi danau. Air liur menetes dari sudut bibir bocah itu, yang membuat pendeta itu terkekeh. Ia berjalan ke arah bocah yang tidak curiga itu, dan hendak menendangnya ke danau ketika mata William terbuka lebar. Bocah berambut merah itu berguling ke samping dan segera menopang dirinya dari tanah. Ia kemudian memanggil tongkat kayunya dan mengambil posisi bertahan. Dwayne menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan saat ia menatap bocah yang menatapnya dengan waspada. Latihan tren tidak sia-sia untukmu. Pendeta itu menatap William dan mengukur kekuatannya saat ini. Staminanya berada di peringkat perak, dan kesadaran persepsinya setidaknya berada pada tahap awal peringkat emas. Lumayan untuk anak berusia 10 tahun. Dwayne melangkah maju, dan William melompat mundur. Gembala itu menatap pendeta itu dengan waspada dan bersiap untuk melarikan diri saat melihat tanda bahaya pertama. Tenang saja, aku di sini bukan untuk menyakitimu. Dwayne mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Setidaknya belum. William masih belum menurunkan kewaspadaannya. Dia mengenali Wayne. Dia adalah salah satu orang kepercayaan kakeknya, tetapi dia tidak dekat dengannya. Naluri anak laki-laki itu mengatakan kepadanya bahwa orang ini sangat berbahaya. Perkenalkan diri saya secara resmi. Nama saya Dwayne, kata Dwayne sambil tersenyum. Saya di sini untuk mengajari Anda dasar-dasar seni bela diri. Saya harap kita berdua bisa akur. William, jawab William dengan suara serak. Saya menantikan pengajaran Anda. Dwayne menganggukkan kepalanya. Sekarang, untuk pelajaran pertama kita, simpan tongkat itu di tanganmu. Kau tidak akan membutuhkannya. Yang akan kuajarkan kepadamu adalah pertarungan tanpa senjata. Itu artinya kau tidak membutuhkan senjata apapun. Aku akan melatih tubuhmu untuk menjadi senjata. William dengan enggan mengembalikan tongkat itu ke cincin penyimpanannya, tetapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia menjadi sedikit paranoid karena serangan tanpa henti yang dideritanya selama sebulan penuh. Baiklah, karena kita sudah selesai berkenalan, kau akan mulai memanggilku Tuan mulai sekarang, kata Dwayne. Tapi, aku sudah punya Tuan. Kalau begitu kau bisa memanggilku Tuan kedua. Petik 2 titik titik titik. Aku sudah punya Tuan kedua, jawab William dengan canggung. Oliver, si monyet Beo telah menyuruhnya untuk memanggilnya Tuan kedua selama pelatihan mereka, dan si peri setengah sudah terbiasa memanggil Oliver dengan sebutan itu. Dwayne melambaikan tangannya seolah-olah itu bukan masalah besar. Kalau begitu panggil saja aku Master ketiga. Apa yang akan aku ajarkan kepadamu adalah seni rahasia sekteku. Maksudku, seni rahasia dari mantan sekteku. Meskipun Dwayne telah dikucilkan dari sekte, dia telah menguasai semua yang perlu dipelajarinya saat berada di kuil biksu. William mengerutkan kening, tetapi tetap menganggukkan kepalanya.
Oliver telah menjelaskan kepadanya bahwa ada kalanya seorang murid memiliki beberapa master. Ini bukan hal yang tidak biasa di Hestia. Selain itu, Celine tahu bahwa William hanya akan dibatasi jika dia mencegahnya belajar dari Master Dillon. Dengan kemampuan untuk mempelajari segala jenis profesi, tidak dapat dihindari bahwa William akan memiliki beberapa master untuk membimbingnya di jalan yang benar. William menyapa master ketiga. William meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk. Bagus, Dwayne tertawa saat dia mendekati bocah itu. Jangan khawatir, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan menyesal memanggilku mastermu. Maka, pelatihan biksu William dimulai. Dwayne bercanda mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencukur kepalanya sesuai adat. Namun, William dengan tegas menolak ide ini. Ia sangat menyukai rambutnya dan tidak ingin botak seperti Dwayne. Baiklah, aku ingin menilai levelmu saat ini dalam pertarungan bela diri. Dwayne berdiri 10 meter dari William. Serang aku dan jangan menahan diri. William meraung dan menyerang Dwayne menggunakan teknik gerakannya. Ia berputar mengelilingi biksu itu dan memanfaatkan kecepatannya untuk keuntungannya. Sesuai dengan kata-katanya, biksu itu berdiri diam dan menunggu William untuk memulai serangannya. Melihat biksu itu tidak memiliki celah, William memutuskan untuk mengambil kesempatan dan menyerang sisi tubuhnya dengan tendangan roundhouse. Anehnya, Dwayne tidak menghalangi atau menghindari serangannya. Serangannya mendarat tepat di pinggang biksu itu. Dwayne melirik William dan mengerutkan kening. Apakah itu serangan terkuatmu? Ya, jawab William. Ia menatap pendeta itu untuk mengukur apakah ia hanya menahan rasa sakit di tubuhnya atau tidak. Meskipun William tidak sekuat itu, tendangannya cukup kuat untuk membuat goblin terpeleset beberapa meter di tanah. Gelombang ini tidak akan berhasil. Dwayne menggaruk kepalanya yang botak. Kau terlalu lemah. Seranganmu tidak efisien dan ada begitu banyak gerakan yang sia-sia. Ini tidak akan berhasil. Aku benar-benar harus mengajarimu dasar-dasarnya. William merasa bahwa ia telah gagal setelah melihat wajah pendeta itu yang kecewa. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa ini adalah strategi yang telah disusun Dwayne agar William menganggapnya serius. Jangan khawatir, pada saat aku selesai melatihmu, kau bahkan tidak akan mengenali dirimu sendiri, Dwayne meyakinkannya. Sekarang, mari kita mulai. Pertama-tama aku akan menunjukkan kepadamu cara melakukan pukulan yang benar. Aku akan mendemonstrasikannya terlebih dahulu. Pastikan untuk memperhatikanku dengan saksama. William menyipitkan matanya dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada postur Dwayne. Melihat anak laki-laki itu memperhatikan gerakannya, biksu itu melancarkan pukulan sederhana. Pukulan biksu itu cukup lambat untuk diamati William. Ia dapat mengatakan bahwa guru barunya telah membatasi dirinya untuk mengajarinya bentuk pukulan yang benar. Tiba-tiba ledakan keras bergema dari tengah danau. Air meledak dan William basah kuyup oleh gerimis yang ditimbulkannya. Sekarang, giliranmu, Dwayne menyeringai. Hal pertama yang perlu kita latih adalah kelenturanmu. Kelenturan, tanya William dengan bingung. Tidak meninju. William tercengang oleh cara guru barunya mengajar. Setelah menunjukkan kepadanya pukulan yang luar biasa, bocah berambut merah itu ingin berlatih meninju seperti dia. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa ini adalah skema lain yang telah dibuat Dwayne agar William terlibat dalam pelatihan biksu. Mengapa kita harus berlatih dengan pukulan ketika kamu memukul seperti anak kecil? Dwayne menatapnya seolah-olah dia bodoh. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Latihan kelenturan dan keseimbangan. Kita bisa beralih ke pukulan setelah kamu menguasai latihan yang akan saya berikan. William menggertakkan giginya saat ia berdiri di atas. Dua tiang kayu dalam posisi kuda-kuda sambil menopang sebatang kayu di tangannya. Ia telah berada dalam posisi ini selama 5 jam, dan keringat mengucur dari tubuhnya. Awalnya, ia mengira bahwa latihan ini akan mudah, tetapi fakta menunjukkan bahwa itu lebih sulit dari yang ia kira. Dwayne duduk tidak jauh darinya sambil minum alkohol dari mangkuk kayu. Sebuah tombak mencuat di tanah dan diarahkan ke adik laki-laki, William. Saat ia mengubah posisinya, atau menundukkan tubuhnya, Little William akan tertusuk tombak dan bocah berambut merah itu tidak berniat menjadi Kasim. Karena itu, ia menggertakkan giginya dan memfokuskan konsentrasinya pada keseimbangannya. Setiap hari berlalu, berat kayu itu bertambah. Air mata mengalir di wajah William saat ia menjalani setiap hari latihannya. Ia masih ingin punya pacar, jadi kehilangan Little William di sini bukanlah pilihan. Setelah 3 minggu,
Dwayne berpikir bahwa sudah waktunya untuk pindah ke fase berikutnya dalam latihannya. Anak laki-laki berambut merah itu mengira siksaannya sudah berakhir, tetapi ronde berikutnya menggantikannya. Biarawan itu memerintahkan William untuk merangkak 20 putaran mengelilingi danau sementara dia duduk terlentang. Setelah seminggu lagi, Dwayne mengubah rutinitas latihannya lagi. Kali ini dia disuruh melakukan split. William mengira dia hanya akan melakukan split di tanah, tetapi Dwayne berkata bahwa yang dia pikirkan adalah untuk anak perempuan. Biarawan itu menyeret William ke tiang kayu yang sudah dikenalnya dan memintanya untuk melakukan split menggunakan tiang-tiang itu sebagai penyangga. Tetuan ketiga, bisakah kau mencabut tombak itu? Keringat dingin menetes dari dahi William saat Dwayne meletakkan tombak itu di bawah adik laki-lakinya. Haruskah kita melakukannya seperti ini? Tidak apa-apa, Dwayne meyakinkannya. Jangan khawatir. Jika adik laki-lakimu ditikam, aku akan membawamu dan berlari ke Lon agar Owen memeriksanya. Semuanya akan baik-baik saja, mungkin. Persen tanda pagar dan dolar. William mengutuk biarawan botak itu dalam hati. Jika Little William terluka dan tidak dapat pulih, ia siap untuk melawan Dwayne sampai akhir hayatnya. Tanda hubung. 2 bulan pelatihan berlalu dan William merasa tubuhnya menjadi lebih lentur dari hari ke hari. Hari ini, ia disuruh melakukan 10 putaran mengelilingi danau sambil melakukan salto ke belakang. Setelah selesai melakukan salto, Dwayne menyuruhnya melakukan 1 putaran dengan melakukan salto ke kepala. William menatap gurunya dengan tatapan, "Apa kau bercanda?" Dan gurunya menatapnya dengan tatapan, "Apa aku terlihat seperti sedang bercanda?" Dwayne memintanya untuk melakukannya dengan kedua telapak tangannya saling menempel sambil berjongkok. William tidak pernah menyangka akan ada hari dalam hidupnya di mana ia benar-benar akan menggunakan kepalanya untuk bepergian. Sang biksu terkekeh saat melihat murid barunya melakukan jungkir balik sambil bersandar di pohon. Hari-hari berlalu saat William menderita siksaan luar biasa di tangan sang biksu. Tanda hubung. 4 bulan setelah menerima Dwayne sebagai gurunya, William mendapati dirinya menatap tong baja yang biasanya digunakan untuk menyimpan anggur. Guru ketiganya menjelaskan bahwa tong baja itu adalah artefak yang dapat menghasilkan air sedingin es. William mengira gurunya akan memintanya masuk ke dalam bak untuk melakukan latihan ketahanan, tetapi perintah Dwayne berikutnya membuatnya menatap tong itu dengan serius. "Aku ingin kau meninju air 10.000 kali, perintah Dwayne. Kau tidak akan makan, minum, atau tidur sampai kau menyelesaikan jatahmu. Kau bisa mulai sekarang." William merasa sedikit lebih percaya diri dengan latihan ini karena itu hanya sekadar melempar pukulan. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa Dwayne tidak akan pernah memintanya melakukan sesuatu yang sederhana. Saat ia terus meninju air sedingin es, ia bisa merasakan tangannya mati rasa. Setengah hari kemudian, ia tidak bisa lagi merasakan tangannya, tetapi rasa sakit yang membakar mulai menggantikan rasa mati rasa itu. Ketika William menyelesaikan jatahnya, Dwayne mengamati tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Keesokan harinya, latihan yang sama berlangsung, ini berlanjut selama 4 hari berturut-turut sebelum Dwayne mengubah rutinitas latihan sekali lagi. Alih-alih meninju air, William diminta untuk meninju tanah 10.000 kali. William meninju, dan meninju, dan meninju, sampai dia tidak bisa meninju lagi. Seperti yang diharapkan bocah itu, hari itu berakhir dengan tangannya yang berdarah. Dia tidak mengeluh meskipun dia bisa melihat bahwa beberapa jarinya telah patah. Kupikir kau akan berhenti di tengah jalan," kata Dwayne sambil melihat tangan murid sementaranya yang berdarah. Dia kemudian mengeluarkan ramuan merah dari cincin penyimpanannya dan memercikkan setengahnya ke tangan William. "Minum sisanya lalu makan malam. Kita akan melanjutkan latihanmu besok." Latihan ini berlanjut selama seminggu sebelum biksu itu membawa William keluar dari hutan. Biksu itu dan bocah itu menuju ke gunung terdekat di Lon. Penduduk setempat menyebut tempat ini Gunung Utlo. Pegunungan berbatu itu dipenuhi dengan batu-batu besar. Keduanya berjalan santai hingga mereka tiba di sebuah batu besar yang tingginya lebih dari 5 meter. Seperti yang diharapkan William, Dwayne memintanya untuk meninju batu besar itu. Kali ini, dia tidak memberinya jatah. Sebaliknya, biksu itu menyuruhnya untuk meninju batu besar itu hingga matahari terbenam.
William menurut dan meninju batu besar itu menggunakan pukulan biksu yang diajarkan Dwayne kepadanya saat dia memulai latihan meninjunya. Kurang dari memperoleh XP, 5 lebih besar dari. 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 Alasan mengapa William bertahan meninju tanah dan meninju batu besar adalah karena dia menyadari bahwa dia bisa mendapatkan poin pengalaman saat melakukan latihan ini jika dia menggunakan job class yang tepat untuk itu. Orang yang memberinya nasihat ini adalah sistem, dan William menjadi lebih termotivasi dengan setiap pukulan yang dia berikan. Dia tidak lagi peduli jika dia berdarah atau patah tulang, karena dia tahu bahwa Dwayne tidak akan membiarkannya menjadi lumpuh. Selain itu, tinjunya sekarang lebih kuat dibandingkan saat dia memulai pelatihannya. William yakin bahwa dia akan mendapatkan banyak poin pengalaman sebelum mereka melewati titik puncaknya. Beberapa poin pengalaman pertama yang dia dapatkan semuanya dialokasikan untuk skill Unarmed Mastery. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Unarmed Mastery 10/10 lebih besar dari. Anda terampil bertarung saat tidak bersenjata. Menambahkan plus 20 bonus peningkatan kekuatan. Meningkatkan kerusakan tanpa senjata sebesar 20%. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tentu saja, saat William mendapatkan lebih banyak poin pengalaman, daftar kemampuan pasifnya untuk kelas biksu juga meningkat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Stunning Fist 10/10 lebih besar dari. Menambahkan plus 10 bonus peningkatan pada kecekatan. Setiap serangan tanpa senjata memiliki peluang 5% untuk membuat lawan Anda pingsan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Cranston's Mastery 5/5 lebih besar dari. Saat menggunakan gaya ini, Anda memperoleh plus 10 bonus peningkatan pada vitalitas. Anda meniru posisi seekor burung bangau. Memegang lengan Anda seperti sayap burung bangau dan menggunakan gerakan defensif yang mengalir yang sempurna untuk menyerang balik musuh Anda. Memungkinkan Anda bergerak dengan lancar dalam jarak 3 meter persegi dari tempat Anda berdiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Deflect Rank Attacks 5/5 lebih besar dari. Memberikan Anda peluang 30% untuk menangkis serangan proyektil yang ditujukan kepada Anda. Peluang menangkis berkurang 1% untuk setiap proyektil yang ditujukan kepada Anda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Diamond Fist lebih besar dari. Membutuhkan 10 poin keterampilan untuk membuka. Membuat tinju Anda sekeras berlian saat melakukan Unarmed Strike. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari serangan luar biasa lebih besar dari. Membutuhkan 5 poin keterampilan untuk membuka. Sekali sehari Anda dapat melancarkan satu serangan tanpa senjata berkekuatan penuh yang berisi semua kekuatan Anda. Kerusakan yang diberikan setara dengan statistik kekuatan Anda dikalikan 20. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Meskipun menyakitkan, William bertahan dan terus memukul batu besar itu seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Dia menggunakan jurus bangau untuk memungkinkan tubuhnya beradaptasi dengan gaya bertarung. Seperti yang dikatakan sistem, prajurit tumbuh kuat melalui pengulangan. Dengan setiap pukulan sempurna yang dia berikan, teknik William perlahan-lahan disempurnakan. Bahkan Dwayne, yang mengamati dari kejauhan, tidak percaya bahwa William berhasil mencapai sejauh ini hanya setelah beberapa bulan pelatihan. Saya tahu saya instruktur yang baik. Dwayne memuji dirinya sendiri. Si jenius dari kuil itu hanya menjadi lumpuh karena dia tidak cukup baik. Si jenius ini benar-benar hebat. Dwayne merasa sangat puas karena William telah banyak berkembang sejak dia memulai pelatihan bela diri. Dia bahkan sangat tergoda untuk bernegosiasi dengan Celine agar William menjadi murid resmi mereka berdua. Saya akan bertanya padanya saat kita kembali ke Lon, renung Dwayne. Saya tidak sabar untuk membawa si jenius ini ke kuil dan membiarkannya berhadapan dengan mereka yang disebut-sebut sebagai calon jenius. Tangan saya gatal hanya dengan memikirkannya. Setelah William menyelesaikan pelatihan pukulannya, biksu itu kemudian mengajarinya teknik tendangannya sendiri. Tekad bocah berambut merah itu untuk mempelajari bela diri mendorongnya untuk menganggap serius setiap pelajaran Dwayne. Dwayne dalam suasana hati yang begitu baik sehingga setelah William menguasai teknik tendangannya, dia juga mengajarinya beberapa serangan telapak tangan diam-diam yang sangat efektif dalam pertarungan jarak dekat. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar William,
ia mengajarinya jurus bela diri tongkat monyet sebagai hadiah. Teknik ini tampak seperti badut dan hanya berusaha memberikan sarana hiburan. Namun, saat diuji, teknik ini memungkinkan William melakukan aksi akrobatik dengan tongkat kayunya yang dapat menyebabkan cedera serius pada musuh-musuhnya saat mereka tidak menduganya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hah! Sambil berteriak, William menggunakan tendangan samping untuk mematahkan keseimbangan Dwayne. Namun, Dwayne hanya menggunakan kakinya untuk menetralkan serangan bocah itu. Sambil menekan kedua telapak tangannya ke tanah, William melepaskan rentetan tendangan yang memaksa Dwayne mundur. Saat William menyelesaikan latihannya, Dwayne memutuskan bahwa bocah itu kini siap untuk pertarungan sesungguhnya. Menggunakan beberapa artefak untuk menurunkan pangkat dan kekuatan fisiknya, Dwayne bertarung dengan William untuk mengembangkan naluri bertarung muridnya. Saat ini, kekuatan fisik Dwayne berada pada tahap awal peringkat perak. Ironisnya, kekuatan tempur William sudah berada pada tahap awal peringkat emas. Meskipun William berada satu tingkat lebih tinggi dari Dwayne dalam duel mereka, bocah itu tidak memiliki pengalaman bertarung seperti Dwayne untuk menang. Dengan serangan telapak tangan yang sederhana, Dwayne membuat William terlempar beberapa meter dari tempatnya berdiri. Dia tidak melakukan serangan susulan dan menunggu bocah itu memulihkan posisinya. Gaya bangau adalah gaya bertahan, bukan gaya menyerang, Dwayne mengingatkan. Meskipun dapat digunakan untuk menyerang, saat berhadapan dengan musuh yang lebih kuat darimu, akan lebih baik untuk tetap menggunakan gaya yang mampu digunakan. Baik, Tuan Ketiga, jawab William sambil mengeksekusi jurus bangau. Aku akan mengingat ajaranmu. Dwayne tersenyum dan mengambil peran sebagai penyerang. Keduanya kembali beradu pukulan, tendangan, dan telapak tangan. William terus-menerus didorong ke belakang, tetapi dia selalu berdiri setiap kali terjatuh. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan, gaya bertarung William akhirnya terbentuk. Dwayne merasa bangga karena anak muda itu telah melampaui ekspektasinya. Hal itu membuatnya sadar bahwa memiliki murid bukanlah ide yang buruk. Satu-satunya masalah adalah, tidak banyak anak yang mampu seperti William. Kuharap Celine akan menyetujui permintaanku, desah Dwayne. Mungkin aku bisa menyuapnya dengan artefak atau harta karun. Aku benar-benar ingin William menjadi murid resmiku. Bukan hal yang aneh bagi seorang murid untuk memiliki dua, atau bahkan beberapa, guru. Sementara Dwayne tenggelam dalam pikirannya, William saat ini sedang berputar mengelilingi danau menggunakan handstand. Jika Oliver melihatnya, dia pasti akan menggoda anak muda itu dan memanggilnya monyet. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setahun berlalu saat William belajar di bawah bimbingan Dwayne. Biksu itu sangat puas dengan kinerja murid sementaranya. Jika bukan karena fakta bahwa bocah itu perlu melakukan jenis pelatihan lain, dia akan bersikeras agar William tinggal bersamanya untuk mempelajari bentuk-bentuk seni bela diri yang lebih tinggi. Saat ini, kecakapan bertarung William dalam pertarungan tanpa senjata berada pada peringkat emas. Yang tidak diketahui Dwayne adalah bahwa dalam pelatihan intensif selama 1 tahun itu, William telah mencapai level maksimal dari kelas pekerjaan biksunya. William berhasil mencapai prestasi ini melalui rasa sakit dan penderitaan. Bahkan selama masa istirahatnya, dia akan terus meninju batu-batu besar. Jika tidak ada batu besar untuk ditinju, dia akan meninju tanah. Sayangnya, dia tidak dapat menaikkan kelas pekerjaan biksu ke level berikutnya karena ada persyaratan. William perlu mengunjungi kuil biksu dan memanjatkan doa kepada para dewa sebelum kelas pekerjaan ini dapat ditingkatkan. Dwayne tidak mengabaikan pelatihan tempur William dan keduanya berlatih tanding hampir setiap hari setelah William menguasai gaya bertarungnya hingga tingkat yang lumayan. Karena pukulan sepihak yang terus-menerus yang diterimanya dari Dwayne, naluri bertarung bocah berambut merah itu telah meningkat pesat. Owen telah membantunya meningkatkan staminanya. Trent telah mengajarinya untuk meningkatkan persepsinya. Dan Dwayne mengajarinya seni bela diri yang menggabungkan semua yang telah dipelajarinya dalam gaya bertarung yang cocok untuknya. Meskipun kamu baru menjadi muridku dalam waktu yang singkat, aku sangat bangga padamu, kata Dwayne sambil tersenyum sambil menepuk bahu William. Pelajaran kita berakhir di sini. Sudah waktunya bagimu untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya dari pelatihanmu. Terima kasih, Tuan Ketiga, jawab William dan membungkukkan badannya dengan penuh rasa terima kasih. Ia pun merasa enggan untuk menghentikan latihannya dengan biksu botak karena ia merasa masih banyak yang harus dipelajarinya. Meski begitu,
Ia tahu bahwa itu adalah kutukan dari si tukang serba bisa. Ia tidak akan pernah bisa fokus pada satu kelas saja jika ia ingin menambah repertoarnya. Ayo kembali ke Lon, Dwayne menyeringai. Instrukturmu berikutnya mengatakan bahwa kau boleh libur 2 hari sebelum memulai latihan memanahmu. William membalas seringai tuannya sambil menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Anak laki-laki itu menatap ke arah Lon dengan penuh harap. Ia menantikan rangkaian latihan berikutnya yang menunggunya. Panggil aku, kakak, kata William perlahan. Kakak, panggil aku kakek, bujuk James. Kakek, alih-alih jawaban, yang didengar anak laki-laki dan lelaki tua itu adalah suara bayi. Kau dengar itu, kakek? Tanya William dengan ekspresi puas. If memanggilku kakak. Tidak, dasar bodoh, bantah James. Jelas, dia memanggilku kakek. Itu kakak, kakek. Baiklah, jangan bertengkar, kata Anna dengan jengkel. Kau akan membuat If takut jika kalian berdua terus bertengkar. Anna menggendong bayi perempuan di tangannya sambil menegur William dan James. Bayi itu baru saja melahirkan saat William sedang menjalani pelatihannya, dan ini adalah pertama kalinya anak laki-laki itu melihat sepupunya. William sangat pandai menangani bayi karena ini adalah salah satu tugasnya di panti asuhan. Melihat mata biru sepupunya yang menggemaskan menatapnya, anak laki-laki itu merasa hatinya meleleh. Bibi, bolehkah aku menggendong If? Pinta William. Aku janji akan berhati-hati. Apa Bibi tahu cara menggendong bayi? Tanya Anna. Ya, baiklah. Baguslah kalau dia bisa mengenal sepupunya sedini mungkin. Ketika Anna menyerahkan If kepada William, wajah gadis kecil itu mengerut seperti hendak menangis. Untungnya, bocah berambut merah itu sudah mengantisipasi skenario ini dan menggendong bayi itu dengan lembut sambil bersenandung. If menatap sepupunya yang lebih tua dan mulai mengeluarkan suara-suara gemericik. William tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium kening bayi itu. Dia kemudian bergoyang pelan dari satu sisi ke sisi lain sambil terus bersenandung. Tak lama kemudian, If tertidur lelap dalam pelukan William yang mengejutkan Anna dan James. Aku tidak tahu kalau Bibi begitu pandai menggendong bayi, kata Anna sambil tersenyum. William hanya membalas senyuman itu sambil mengembalikan If kepada bibinya. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia punya pengalaman seumur hidup dalam hal menggendong bayi dan anak kecil. Aku akan kembali lagi untuk bermain denganmu setelah aku menyelesaikan latihanku, If. William mencium pipi bayi itu sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan bibinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ini adalah hari di mana dia akan bertemu dengan instruktur berikutnya dan dia disuruh pergi ke lembah tempat kambing-kambing biasanya merumput. Ketika dia tiba di tujuannya, pemandangan yang sudah dikenalnya muncul di depan matanya. Ratusan domba dan kambing merumput di padang rumput sementara para gembala mengawasi mereka. Pandangannya secara otomatis mencari kawanannya, tetapi dia tidak melihat satu pun dari mereka. Mereka tidak ada di sekitar tempat mereka biasanya, dan William tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Apakah kamu mencari kawanan ternakmu? John mendekatinya sambil tersenyum. Ya, jawab William. Paman John, di mana mereka? Mereka sedang menjalani pelatihan sekarang. John menyeringai. Jadi, apakah kau siap berangkat? William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Aku menantikan pelajaran kita, Paman John. Aku juga. John terkekeh sambil menepuk bahu William. Ia kemudian melihat ke langit di mana seekor elang terlihat berputar-putar di sekitar mereka. Blitz, ayo berangkat. Sebuah pekikan tajam menembus udara saat elang itu membesar dan terbang menuju tanah. Pegang erat-erat, kata John sambil meraih pinggang William dan melompat ke udara. Mereka mendarat dengan sempurna di punggung elang itu. William belum pernah menunggangi binatang terbang sebelumnya dan itu membuatnya sedikit cemas. Melihat reaksinya, John tidak mengatakan apa-apa dan hanya menopang tubuh anak laki-laki itu saat elang itu mengepakkan sayapnya yang kuat untuk terbang tinggi ke langit. Kau tahu apa pelajaranmu selanjutnya? John bertanya dengan nada menggoda. Tidak, jawab William gugup. Apakah itu ada hubungannya dengan terbang? Yah, tidak juga. Itu lebih tentang jatuh. John menyeringai. Tubuh William bergetar dan ia langsung menempel erat pada tubuh John seperti lintah yang tidak mau lepas. John tertawa sambil menepuk kepala anak laki-laki itu. Aku hanya bercanda. Itu hanya candaan. Paman, tolong jangan membuat candaan seperti itu, pinta William. John mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi selama perjalanan mereka.
Keduanya menempuh perjalanan selama 1 jam sebelum Blitz mendarat di tempat yang belum pernah dikunjungi William sebelumnya. Tempat itu entah bagaimana mengingatkannya pada hutan sunyi, tetapi ada satu perbedaan besar. Tempat ini penuh dengan kehidupan dan raungan berbagai binatang buas dapat terdengar dari dalam hutan. "Paman John, di mana kita?" tanya William. Hamparan hutan yang luas membuatnya gelisah. Berkat pelatihan persepsinya, ia dapat mengetahui bahwa hutan di depan mereka adalah tempat yang sangat berbahaya. "Ini adalah batas luar hutan Strathmore," jawab John. "Itu adalah pintu masuk ke salah satu tanah terlarang di benua selatan." "Hutan Strathmore, tunggu. Jangan bilang tempat ini." William menatap John dengan kaget. Dia mungkin tidak datang ke tempat ini, tetapi dia telah mendengar banyak cerita tentangnya. Hutan Strathmore, tanah terlarang yang terletak di benua selatan, dan dikatakan sebagai rumah bagi salah satu dari segelintir binatang kelas bencana di seluruh dunia. Binatang yang telah hidup selama ribuan tahun ini telah melangkah ke jajaran demigods. Itu tidak lain adalah rumah dari Nightmare Behemoth, Kyongki. Bacalah sebagai Kyongki. "Tenang saja, kita baru sampai di batas luar," kata John. Hutan Strathmore membentang ratusan mil dan Big Boss berada di ujung terjauh. Dia tidak akan begitu bosan sampai-sampai mencari masalah dengan dua semut kecil seperti kita. Lagi pula, hanya mereka yang berusia di bawah 20 tahun yang bisa memasuki tanah terlarang. "Paman John, aku baru berusia 11 tahun. Aku tahu. Petik 2. Bolehkah aku pulang sekarang?" "Tentu saja tidak." John mencengkeram bahu William dengan kuat. "Jangan khawatir, kita tidak akan masuk ke dalam hutan. Kita hanya akan bermain di batas luar. Apa kau tidak bersemangat?" "Yai, aku sangat bersemangat," ucap William dengan nada sarkastis. John terkekeh dan mengeluarkan busur kecil dan tabung anak panah dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada William. "Apakah kau pernah menggunakan busur sebelumnya?" tanya John. "Tidak," jawab William. "Alasan aku membawamu ke sini adalah untuk mengajarimu memanah," jelas John. "Ingatlah bahwa kita tidak akan pergi dari sini sebelum aku puas dengan penampilanmu." "Apa aku sudah menjelaskannya?" "Ya," William menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, dia selalu ingin belajar memanah. Ketika dia masih di bumi, dia sering pergi ke dekat klub panahan untuk mengintip latihan memanah bele. Dia bukan hanya si cantik nomor 1 di akademi, dia juga seorang pemanah yang sangat berbakat yang telah memenangkan banyak penghargaan dan medali emas dari berbagai kompetisi di seluruh negeri. William sering berpikir untuk bergabung dengan klub panahan agar bisa dekat dengannya, tetapi penyakitnya menghalanginya untuk melakukannya. Bayangan si cantik berambut hitam membuat William mencengkeram busur di tangannya erat-erat. Meskipun dia tidak dapat belajar memanah di bumi, belum terlambat untuk mempelajarinya di Hestia. "Aku suka matamu," puji John sambil menatap mata hijau muda William yang menyala dengan tekad. "Untuk mempelajari panahan, pertama-tama Anda harus belajar cara memegang busur." John mendemonstrasikan posisi busur yang benar menggunakan busurnya sendiri dan menunjukkan kepada William proses langkah demi langkah tentang cara membidik dan melepaskan anak panah. William segera meminta sistem untuk mengubah subkelasnya menjadi pemanah. Ia merasa bahwa ia bisa mendapatkan poin pengalaman untuk kelas pemanah seperti yang ia lakukan untuk kelas biarawannya saat ia melanjutkan pelatihannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sebulan setelah John dan William tiba di pinggiran hutan Strathmore. Suara anak panah yang mengenai sasarannya bergema di kejauhan. Anak panah kayu itu mengenai sasaran yang telah dilukis John di pohon yang menjadi sasaran latihan William. William memiliki ekspresi puas di wajahnya saat ia menatap John dengan penuh harap. "Bagaimana? Mengecewakan?" jawab John sambil melirik anak panah itu sekilas. "Tembakanmu adalah contoh nyata tentang cara mengenai sasaran." "Paman, apa yang salah dengan itu?" William bingung. "Bukankah tujuannya adalah untuk mengenai sasaran?" "Memang, namun, kamu tidak menggunakan kemampuanmu sendiri untuk mengenai sasaran." John mengerutkan kening. "Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tetapi ini bukanlah cara yang tepat untuk belajar memanah. Ini seperti kamu menggunakan semacam cheat dan itu tidak akan bermanfaat bagi pertumbuhanmu dalam jangka panjang." William mengalihkan pandangannya karena dia merasa bersalah. John benar, dia menggunakan kemampuan pasif yang telah dipelajarinya saat belajar cara memanah. "Kurang dari aku setuju dengan John.
Menggunakan keterampilan pasifmu tidak akan bermanfaat bagimu dalam jangka panjang. Lebih besar dari, William mendesah saat dia membuka pohon keterampilan pemanahnya untuk melihat 3 keterampilan yang telah dipelajarinya selama 1 bulan pelatihan memanahnya. Kurang dari ketepatan bidikan 10/10 lebih besar dari. Saat kamu memfokuskan konsentrasi pada bidikan, seranganmu menjadi sangat akurat. Menambahkan +10 bonus peningkatan pada kecekatan. Kurang dari konsentrasi yang ditingkatkan 1/10 lebih besar dari. Sangat meningkatkan konsentrasi Anda saat membidik target Anda. Menambahkan +2 bonus peningkatan pada kecekatan. Kurang dari bidikan jarak jauh 5/5 lebih besar dari. Memungkinkan Anda untuk memfokuskan bidikan Anda pada jarak yang jauh. Meningkatkan jangkauan penglihatan hingga 250 meter. Persyaratan, senjata busur atau busur silang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah berpikir panjang dan keras, William bertanya pada sistem apakah dia dapat membantunya dengan situasi saat ini. Kurang dari tuan rumah, solusinya sangat sederhana. Lebih besar dari, aku mendengarkan. Kurang dari yang perlu kita lakukan adalah menonaktifkan kemampuan kelas pemanah. Anda masih dapat memperoleh poin pengalaman saat melanjutkan pelatihan Anda, tetapi Anda tidak akan dapat menggunakan keterampilan di bawah pohon keterampilan pemanah. Lebih besar dari, sempurna. Ayo lakukan itu. Kurang dari dimengerti. Lebih besar dari, kurang dari menonaktifkan pohon keterampilan pemanah lebih besar dari. Kurang dari menonaktifkan berhasil lebih besar dari. Sistem, nonaktifkan juga kemampuan kelas pekerjaan gembala. Kurang dari dimengerti. Lebih besar dari, kurang dari menonaktifkan kelas pekerjaan gembala berhasil lebih besar dari. William dapat merasakan perubahan signifikan di tubuhnya karena hilangnya keterampilan pasif yang meningkatkan statistiknya. Anak laki-laki itu memasang anak panah di busurnya dan membidik sasaran yang ditandai di kejauhan. Kali ini, dia hampir tidak dapat melihat sasaran dengan menggunakan penglihatan normalnya. Ketika William melepaskan anak panah, John menyadari perubahan signifikan dalam lintasannya. Dia adalah seorang pemburu ahli dan upaya terakhir anak laki-laki itu membuat matanya terbelalak karena terkejut. Seperti yang dia duga, anak panah itu mendarat jauh dari sasaran yang ditentukan. Bahkan bisa dikatakan bahwa anak panah itu tidak mengenai sasarannya karena mendarat 50 meter jauhnya dari pohon. Namun, alih-alih mengomeli William, John dengan senang hati menepuk bahu anak laki-laki itu dan mengacungkan jempol padanya. Bagus, sekarang, tembak lagi. Ingat, latihan membuat sempurna, kata John sambil mendesak William untuk menembak lagi. Anak laki-laki itu menurut dan melepaskan anak panah lagi. Sama seperti usahanya sebelumnya, anak panah itu masih meleset dari sasarannya. Meski begitu, William tetap tersenyum. Entah bagaimana, dia merasa bahwa dengan setiap usaha yang gagal, dia semakin dekat untuk berdiri sejajar dengan wanita muda yang telah membuat jantungnya berdebar kencang. William berguling di tanah saat ia menghindari bila angin yang diarahkan ke arahnya. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, ia segera memanggil busurnya dan membidik. Anak laki-laki muda itu melepaskan 3 anak panah berturut-turut dengan cepat ke arah sasarannya. Burung pemangsa yang telah menembak William dengan bila angin, menghindari serangannya dengan manuver udara cepat yang membuat William mendecak lidahnya karena frustrasi. 3 bulan telah berlalu sejak ia memulai pelatihannya dengan John, dan kemahirannya dalam menggunakan busur telah mencapai puncak silver rank. Bagian yang mengejutkan dari semua ini adalah bahwa William tidak bergantung pada job kelas apapun. Sebaliknya, ia telah menggunakan semua yang telah ia pelajari dari instruktur sebelumnya dan menerapkannya. Pelatihan stamina Owen memungkinkannya untuk bertahan dalam pertempuran yang melelahkan. Pelatihan persepsi tren memungkinkannya untuk membaca lintasan serangan lawan sehingga ia dapat menghindarinya. Pelatihan fleksibilitas Dwayne memberi William keunggulan dalam melakukan aksi sulit untuk menyerang dan menghindar saat ia memegang busur dengan kuat di tangannya. Teriakan melengking bergema di langit saat Blitz memperingatkannya akan bahaya lain yang akan datang. Seekor burung pemangsa lain terbang dari pinggiran hutan dalam upaya untuk mencabik William dengan cakarnya. Tampaknya burung itu adalah rekan dari burung pemangsa lain yang sedang ia lawan, dan kedua binatang itu memutuskan untuk bekerja sama untuk menaklukkan anak laki-laki yang ingin mereka makan untuk makan siang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Green Scarlet Archaeopteryx lebih besar dari burung pemangsa. Tingkat ancaman, D tinggi. Tidak dapat ditambahkan kekawanan.
Pemburu rakus di hutan, burung pemangsa ini terkenal karena keganasannya saat berburu makanan. Mampu menggunakan sihir angin hingga lingkaran pertama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Blitz! Teriak William dan elang itu menukik dari langit untuk menjawab panggilannya. Anak laki-laki itu melompat ke punggung elang itu dan melirik kedua burung pemangsa itu. Jika itu hanya pertarungan 1 lawan 1, William yakin bahwa ia dapat mengalahkannya. Namun, karena bala bantuannya telah tiba, anak muda itu memutuskan untuk mundur. Dia bukan orang bodoh. Dengan kelas pekerjaannya yang tersegel, melawan 2 binatang kelas D sama saja dengan bunuh diri. Dengan kepakan sayapnya yang perkasa, elang itu meninggalkan pinggiran hutan dan mendarat di dekat perkemahan kecil tempat tuannya, John, sedang menunggu mereka. Bagaimana hasilnya? Tanya John. William menggelengkan kepalanya. John telah menugaskannya untuk mencari mangsa yang cocok di dalam hutan untuk makan siang, tetapi dia belum melihat binatang yang mudah dihadapi, jadi dia memutuskan untuk berputar-putar di pinggiran hutan dengan harapan menemukan lawan yang bisa dia kalahkan. Setelah 1 jam mencari, akhirnya ia menemukan seekor kelinci bertanduk yang menggali tanah. Ia hendak pergi untuk membunuh ketika ia diganggu oleh Archaeopteryx bersisik hijau. Tentu saja, kelinci bertanduk itu waspada dan segera melarikan diri. Di sisi lain, William menyerang burung pemangsa itu karena ia merasa dapat mengalahkannya. Sayangnya, Archaeopteryx itu sangat tangguh. Keduanya bertarung selama 1/4 jam sebelum pasangannya datang menolongnya, membuat William tidak punya pilihan selain mundur. Kurasa kita akan makan kentang rebus untuk makan siang. John menyeringai sambil mengeluarkan 4 kentang dari cincin penyimpanannya. William mendesah karena ini adalah hari ketiga mereka makan kentang rebus berturut-turut. Blitz meninggalkan mereka untuk berburu makan siangnya sendiri. Ia adalah tipe burung yang tidak suka berbagi hasil buruannya dengan orang lain. Ada apa? Tanya John sambil menatap anak laki-laki yang tertekan yang mendesah di sampingnya. Akhirnya aku mengerti betapa sulitnya mengenai sasaran yang bergerak, jawab William sambil menatap panci berisi kentang di atas api. Jauh lebih mudah untuk mengenai sasaran yang diam. Jika seseorang menembakmu dengan busur, apakah kau akan tetap diam? Tanya John. Tentu saja tidak, jawab William. Aku tidak ingin mati. Benar, John menganggukkan kepalanya. Tentu saja, binatang buas yang kau lawan juga tidak ingin mati. Namun, begitulah dunia ini bekerja. Kau adalah pemburu atau mangsa. Kedua peran ini dapat saling menggantikan kapan saja. 1 menit kau adalah pemburu, detik berikutnya kau adalah yang diburu. William tahu bahwa John mengatakan yang sebenarnya. Hal yang sama terjadi ketika mereka melawan dukun Hobgoblin untuk pertama kalinya. Mereka adalah pemburu, tetapi mereka menendang pelat baja. Pada akhirnya, keadaan berbalik dan dukun Hobgoblin hampir memusnahkan seluruh kelompok mereka. Lalu, bagaimana caramu mengenai sasaran yang bergerak? Tanya William. Ia berharap John bisa memberinya saran. Prediksikan kemana mereka akan bergerak selanjutnya, jawab John. Itulah sebabnya aku memintamu untuk berburu makanan kita. Kau perlu menggunakan persepsimu dan memprediksi gerakan targetmu selanjutnya. Dengan begitu, kau akan bisa mengenai mereka. Prediksi, William mengerutkan kening. Gerakan Archaeopteryx bersisik hijau terlalu tidak menentu untuk diprediksinya. Yang tidak diketahui William adalah bahwa selain memanah, peran John adalah mengajarinya membaca bahasa tubuh musuhnya. Semua seniman bela diri ahli dalam bidang ini, tetapi pemburu adalah orang-orang yang memberi perhatian ekstra pada target mereka. Menyerang musuhmu dari jarak jauh bukanlah hal yang mudah, diperlukan konsentrasi dan persepsi yang kuat agar dapat mengenai tubuh target. Profesi John adalah Aerial Cavalier. Ia adalah seorang pemburu yang ahli dalam menembak targetnya dari udara sambil menunggangi tunggangannya, Blitz. Hal yang ia kuasai adalah berburu target yang bergerak. Itulah sebabnya ia mampu menahan Strathmore Hornet Wolf hingga James dan yang lainnya tiba sebagai bala bantuannya. Sebulan berlalu dan William sudah terbiasa berburu di pinggiran hutan Strathmore. Berkat saran John, ia mampu mengenai targetnya 6 dari 10 kali percobaan. Meskipun tingkat keberhasilannya pas-pasan, itu merupakan peningkatan besar dalam keterampilan memanah William. Ia baru saja membunuh seekor babi hutan ketika ia mendengar suara burung di hutan. Indra keenam William memperingatkannya bahwa bahaya sedang mendekat. Anak laki-laki itu bahkan tidak berpikir 2 kali dan berlari menuju pintu keluar hutan.
Meskipun ia merasa menyesal karena harus meninggalkan babi hutan itu, hidupnya lebih penting. Ia baru saja berjalan sejauh 20 meter ketika seekor macan kumbang bersayap hitam menerjangnya dari samping. William telah melompat ke sebelah kirinya, tetapi cakar macan kumbang itu masih berhasil mendaratkan goresan di dadanya. Untungnya, goresannya tidak terlalu dalam, tetapi goresan itu masih menodai pakaian William dengan darahnya. William menatap penyerangnya dengan ketakutan saat keterampilan penilaiannya mengidentifikasi makhluk di depannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Shadow Fang lebih besar dari macan kumbang hitam bersayap. Tingkat ancaman, C sedang. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Macan kumbang yang suka mengintai mangsanya dari belakang sebelum memberikan serangan yang mematikan. Cantik, namun ganas. Binatang ini adalah musuh yang sulit di darat dan di udara. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sistem buka kelas pekerjaan saya sekarang. Perintah William. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menahan kekuatannya karena dia bertarung melawan lawan yang lebih kuat dari Mama Ella dalam bentuk ibex perangnya. William tidak akan mengambil risiko melawan lawan seperti itu. Kurang dari membuka segel kelas pekerjaan lebih besar dari. Kurang dari segel telah diangkat lebih besar dari. Kurang dari kemampuan host telah berhasil dibuka. Lebih besar dari. William merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan kuat setelah kemampuannya dibuka. Sistem, ganti subkelasku menjadi Mong. William menyimpan busurnya di dalam cincin penyimpanannya dan berlari tergesa-gesa. Dia berlari zigzag di antara pepohonan menggunakan kecepatan geraknya, Heavenly Phantasm. Shadow Fang menatapnya dengan jijik saat melompat dari satu dahan ke dahan lain untuk mengejar mangsanya. Saat macan kumbang hendak melompat ke pohon di dekat William, bocah itu menendang kulit pohon dengan sekuat tenaga hingga membelah pohon menjadi dua. Perubahan mendadak itu mengejutkan macan kumbang saat mengepakkan sayapnya untuk menyesuaikan pendaratannya. William memilih kesempatan itu untuk menyerang Shadow Fang dan memberikan kartu truf terkuat di Mong Arsenal miliknya yaitu Overwhelming Strike. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Overwhelming Strike lebih besar dari. Sekali sehari kamu dapat memberikan satu serangan tanpa senjata berkekuatan penuh yang berisi seluruh kekuatanmu. Kerusakan yang diberikan setara dengan statistik kekuatanmu dikalikan 20. Efek knockback. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sebuah tepukan kuat bergema di hutan saat tinju William mengenai kaki macan kumbang itu. Macan kumbang itu meraung kesakitan saat terlempar oleh serangan penuh kekuatan William. Kaki depannya tertekuk pada sudut yang tidak wajar yang membuktikan bahwa bocah itu telah berhasil melumpuhkan penyerangnya. Namun, pertempuran belum berakhir. Macan kumbang itu mengepakkan sayapnya dan beberapa bulu terbang ke arah William. Sayap Shadow Fang sekeras baja dan dapat menggunakan bulunya sebagai senjata jarak jauh saat berhadapan dengan musuhnya. William membengkokkan tubuhnya pada sudut yang tidak wajar untuk menghindari bulu-bulu itu, yang hanya mungkin terjadi karena kelenturannya. Setelah menghindari serangan itu, William melarikan diri karena ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk melakukannya. Ia berharap macan kumbang bersayap itu akan menyerah dan meninggalkannya sendirian. Sayangnya, tidak ada yang mendengar doanya saat raungan dendam bergema di hutan. Meskipun kaki depannya lumpuh, taring bayangan masih bisa menggerakkan tubuhnya dengan terbang di udara. Saat William keluar dari hutan, taring bayangan sudah berada di atasnya dan siap untuk menghabisinya. Saat itulah teriakan keras menembus langit dan Blitz bertabrakan dengan macan kumbang bersayap dengan cakarnya yang siap menyerang. Taring bayangan terpaksa membatalkan rencananya untuk menggigit kepala William hingga terlepas dari tubuhnya dan berbalik untuk bertarung dengan elang yang berani menghalangi jalannya. Macan kumbang dan elang terlibat dalam pertarungan jarak dekat saat mereka mencakar, mematuk, mencakar, dan menggigit satu sama lain di udara. William hanya bisa menyaksikan tontonan itu berlangsung saat kedua binatang itu bertarung mati-matian. "Berhentilah bermain-main, Blitz," kata John saat ia muncul di samping William. "Jangan main-main dengan makananmu." Blitz berteriak enggan sambil menatap panter dengan mencibir. Shadow Fang merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tetap menyerang Hawk di depannya. Tubuh Hawk membesar hingga ia sebesar dua bas yang digabungkan. Ia mencambuk musuhnya dengan cakarnya yang tajam dan meninggalkan luka yang dalam di dada macan kumbang itu. Shadow Fang tahu bahwa ia dalam masalah dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun,
Blitz tidak memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Cakar Hawk merobek sayap dari tubuh macan kumbang itu. Shadow Fang meraung kesakitan saat ia jatuh ke tanah dengan kepala terlebih dahulu. Blitz hendak memberikan pukulan terakhirnya ketika suara siulan membelah udara. Sebuah anak panah melesat ke arah rahang panter yang terbuka dan menembus kepalanya. Melihat musuhnya tewas di depan matanya, Hawk menatap William dengan tatapan, "Davuk, apa yang kau lakukan, bro?" Jelas, Blitz tidak suka mangsanya, dicuri pembunuhnya, oleh orang lain. Di sisi lain, William memasang ekspresi puas di wajahnya saat ia mendaratkan pukulan mematikan pada bis yang hampir merenggut nyawanya sebelumnya. Kurang dari memperoleh XP, 10.000 lebih besar dari Paman John, jadi begini rasanya memprediksi gerakan musuhmu, kata William dengan ekspresi puas. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Sudut bibir John berkedut saat ia menatap bocah yang tak tahu malu di sampingnya. Bagian mana dari kejadian yang merupakan bagian dari rencanamu? Itulah yang ingin ditanyakan Blitz dan John kepada bocah berwajah puas yang sedang menatap mayat panter dengan mata serakah. Untuk sesaat tatapannya mengingatkan mereka akan penampilan James saat ia hendak merampok harta karun perkemahan bandit. William sedang berburu seperti biasa ketika dua Archaeopteryx bersisik hijau menyerangnya dari sisi kiri dan kanannya. Ketika serangan mendadak mereka meleset, kedua burung pemangsa itu mengitari bocah itu menggunakan gerakan mereka yang tidak menentu dengan tujuan untuk membingungkannya. Bocah berambut merah itu dengan tenang memasang anak panah pada busurnya dan menarik talinya sejauh yang dia bisa. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Archaeopteryx yang hendak mematuknya dari belakang. Sebaliknya, dia melangkah ke samping dan membungkukkan tubuhnya pada sudut yang memungkinkan binatang itu lewat tanpa membahayakan sisi kanan tubuhnya. Saat itulah William melepaskan talinya dan anak panah itu menancap di punggung Archaeopteryx. Binatang itu menjerit kesakitan, tetapi itu tidak berlangsung lama karena anak panah lain telah menancap di kepalanya yang menyebabkannya jatuh ke tanah, mati. Kali ini, bocah itu tidak menggunakan anak panah biasa. Itu adalah anak panah baja yang ditempa dari sayap baja macan kumbang bersayap. Busur di tangannya juga berbeda dari yang dia gunakan di masa lalu. Itu adalah busur khusus yang dibuat Barbatos untuknya saat dia sibuk melatih keterampilan memanahnya. Perbedaan antara senjata lamanya dan senjata barunya seperti membandingkan senapan api dengan senapan otomatis. Daya tembus amunisi dan senjata itu sangat jauh berbeda. Archaeopteryx yang lain menjerit marah saat melihat rekannya tewas. Ia mengepakkan sayapnya dengan cepat sambil menembakkan beberapa bila angin ke arah bocah itu. William dengan tenang menghindari serangan ini sambil memasang anak panah lain di busurnya. Bocah itu menarik tali busur dan menyeringai jahat. "Ini balasan atas waktu kalian berdua menindasku." Saat William melepaskan tali busur, nasib Archaeopteryx sudah ditentukan. Anak panah itu melesat lurus dan tepat, menembus kepala binatang itu dan mengakhiri hidupnya. Burung pemangsa itu menjadi sasaran empuk karena telah kehilangan akal sehatnya dan menyerang bocah berambut merah itu secara langsung karena marah. "Sepertinya kita akan memanggang burung malam ini," gumam William sambil menempelkan dua jari di bibirnya dan bersiul. Sebuah teriakan melengking menjawab dan Blitz menyendok kedua mayat itu dari tanah. Elang itu berputar sekali lagi dan William melompat ke punggungnya. Baik anak laki-laki maupun elang itu meninggalkan hutan dan kembali ke perkemahan mereka di mana John telah menunggu mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hanya 7 bulan dan kau berhasil mencapai tahap awal Gold Rank. Untuk pemanah, kata John sambil menopang dagunya dengan jari-jarinya. "Aku benar-benar guru yang baik." "Ya, kau guru yang baik, Paman John." William menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Oh, ini mengejutkan. Kupikir kau akan mengatakan bahwa bukan aku guru yang baik, tetapi kau hanya seorang jenius." "Tidak," William menggelengkan kepalanya. "Aku bukan seorang jenius. Aku hanya tampan. Pahami fakta-faktamu, Paman John." "Kau dan narsismemu," John menutupi wajahnya dengan tangannya. "Tetap saja, latihanmu berakhir lebih cepat dari perkiraanku. Apakah karena kau seorang half-elf? Kudengar mereka adalah pemanah alami, tetapi melihat adalah hal yang penting." "Itu mungkin saja," William setuju. Ia juga terkejut betapa mudah baginya untuk belajar cara menggunakan busur dalam waktu yang singkat. Seolah-olah ia terlahir untuk memegang busur. "Mungkin karena garis keturunan elfku," pikir William sambil menambahkan kayu cincang ke api unggun mereka. "Bagaimanapun, kita akan kembali ke Lon besok.
John menguap. Saatnya kau bertemu dengan instrukturmu berikutnya. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pada saat itulah suara notifikasi yang familiar terdengar di dalam benaknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari kues spesial, kelahiran seorang prajurit, 2, selesai. Lebih besar dari. Kurang dari hadiah, 1000 poin dewa lebih besar dari. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari kues rantai diaktifkan lebih besar dari. Kurang dari kues spesial, kelahiran seorang prajurit, 3, lebih besar dari. Kurang dari selesaikan pelatihan dasar untuk satu kelas pekerjaan lebih besar dari. Kurang dari hadiah, 2000 poin dewa lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2000 poin dewa. William berkedip. Bertambah. Baiklah, aku tidak akan mengeluh. Semakin banyak semakin meriah. Anak laki-laki itu mendesah saat melihat 2000 poin dewa yang diperolehnya setelah menyelesaikan pelatihan biksu dan pemanahnya. Barang-barang di toko dewa terlalu mahal dan William tidak bisa membeli barang yang berharga. Dia sudah meminta rekomendasi sistem dan sistem menunjukkan kepadanya sebuah senjata yang membuatnya menelan ludah karena penasaran. Namun, harganya 50.000 poin dewa. Dengan kupon 90% yang diterimanya sebelumnya, dia membutuhkan 3000 poin dewa lagi untuk membelinya dari toko. William sekarang lebih bersemangat dari sebelumnya untuk mengumpulkan poin dewa yang cukup untuk membeli senjata yang direkomendasikan sistem kepadanya. Paman, aku tidak ingin ada ketegangan. Katakan saja siapa instruktur berikutnya, pinta William. Jangan khawatir, dia adalah seseorang yang sangat kamu kenal, jawab John sambil menyeringai. Bahkan jika kamu bertanya kepadaku 100 kali, aku tidak akan membocorkannya. Akan lebih baik jika kau menunggu dan melihat siapa instrukturmu berikutnya. Baiklah, William mengalah dan hanya fokus memasak makan malam mereka. Tidak peduli siapa instrukturnya berikutnya, dia yakin bahwa dia akan mampu menangani apapun yang dilemparkan kepadanya. Setidaknya itulah yang dia pikirkan saat itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William terbatuk pelan saat dia melihat wanita cantik di depannya. Dia dan John baru saja tiba di lawn ketika Chen muncul di depannya sambil tersenyum. Lama tak berjumpa, Tuan. William tersenyum lebar, cukup bagi wanita tua untuk memberinya sesuatu yang enak untuk dimakan. Benar, jawab Celine sambil tersenyum manis. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya, Master? Saya kesini untuk menjemput Anda. Menjemput saya, William mengerjapkan matanya dengan bingung. Tiba-tiba sebuah kenyataan yang mengerikan muncul di benaknya. Master, jangan bilang padaku. Tahap berikutnya dari pelatihan Anda akan dimulai, Celine dengan lembut membelai kepala satu-satunya muridnya. Ayo pergi, William. Wanita cantik itu bahkan tidak menunggu jawaban William saat dia menyeret bocah itu pergi. John hanya bisa melambaikan tangan pada gembala kecil. Yang menyedihkan itu yang tampaknya telah menyerah, dan membiarkan Celine membawanya kembali ke kediamannya. Saya tahu bahwa hadiah 2000 poin dewa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, pikir William saat dia dengan patuh mengikuti masternya, Celine, kembali ke rumahnya. Tubuh bocah lelaki itu menggigil saat dia memasuki rumah yang sudah lebih dari 2 tahun tidak dikunjunginya. Segalanya tampak sama saja, bahkan Oliver, si monyet beo, duduk di tempat bertenggernya yang biasa dan menatap William seolah-olah ia telah menemukan mainan baru yang menarik untuk dimainkannya. Little Will, aku sangat merindukanmu. Celine membelai sisi wajah William. Aku juga merindukan masakanmu. Bisakah kau menyiapkan sesuatu yang enak untuk makan malam? Tentu saja, Tuan, jawab William. Tangan lembut Celine menempel di wajahnya selama beberapa detik sebelum menepuk kepala anak laki-laki itu. Aku tidak sabar untuk makan malam. Celine mengedipkan mata. Lakukan yang terbaik, Little Will. Celine meninggalkannya begitu saja dan berjalan menuju tangga. William memperhatikannya hingga dia tidak terlihat lagi sebelum bergegas menuju monyet beo yang menatapnya dengan seringai. Tuan kedua, Tuan membuatku takut, kata William. Apakah dia merencanakan sesuatu yang jahat untukku? Bagaimana mungkin? Oliver menjawab dengan nada berlebihan. Kau tahu bahwa Nyonya sangat peduli padamu. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang jahat padamu? Diracuni, dikutuk, dan disiksa setiap hari tidak dianggap jahat. William ingin meludahi wajah monyet beo, tetapi dia membutuhkan sekutu saat ini.
Ketika Celine bertingkah seperti wanita muda yang manja dan kaya, itu berarti dia berencana melakukan sesuatu yang cukup untuk membuat William takut. "Tuan kedua, ceritakan saja," pinta William. "Apakah Tuan marah? Apakah dia marah padaku? Haruskah aku mencari hadiah untuk membuatnya senang?" "Yah, terlepas dari apa yang dirasakan Nyonya, memberinya hadiah adalah hal yang benar dan pantas karena kamu adalah muridnya," jawab Oliver. "Apakah dia marah atau kesal padamu? Kurasa tidak demikian. Pastikan untuk melakukan yang terbaik dalam memasak makan malam. Mungkin, Nyonya akan sangat senang sehingga dia tidak akan melakukan apapun malam ini." "Baiklah," William mengangguk. "Sudah lama sejak terakhir kali aku menggunakan keterampilan memasakku. Aku akan membuat Tuan ketagihan dengan masakanku." "Lakukan saja," Oliver mengangguk. "Juga, siapkan porsi tambahan untukku. Serahkan padaku, Tuan kedua. Aku akan menantikan penampilanmu." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, ketiganya menikmati makan malam yang mewah. William berusaha sebaik mungkin dan Celine serta Oliver cukup puas dengan hidangan yang telah disiapkannya untuk mereka. Celine bertanya kepada William tentang pelatihannya dan anak laki-laki itu menjawab dengan jujur setiap pertanyaannya. "Dwayne pasti sangat menyukaimu jika dia memintamu untuk memanggilnya guru ketigamu," kata Celine sambil menatap William. "Kau tahu, meskipun biksu botak itu seorang pecandu alkohol, dia adalah seseorang yang sangat sulit untuk dipuaskan." "Semua itu berkatmu, guru," jawab William sambil tersenyum. "Aku mampu tampil dengan baik karena disiplin dan pola pikir yang kau berikan dalam pelatihanku." "Memem, seperti yang diharapkan dari satu-satunya muridku," Celine menjawab. "Kau mengatakan yang sebenarnya." Celine berdiri dari meja dan berjalan menuju tangga. Anak laki-laki itu mengira ia telah berhasil menghindari peluru, tetapi Celine berhenti dan berbalik untuk menatapnya. "William, setelah selesai membersihkan dan mencuci piring, mandilah," perintah Celine. "Pastikan untuk menggosok tubuhmu dengan benar lalu datanglah ke kamarku setelahnya." Wanita cantik itu mengedipkan mata pada William sebelum menaiki tangga. Anak laki-laki berambut merah itu menatap sosok wanita cantik itu yang menjauh dengan ekspresi bingung. Dia ingin aku mandi dan pergi ke kamarnya nanti." Jantung William mulai berdetak lebih cepat. Apakah ini salah satu peristiwa istimewa di mana tokoh utama mampu menaiki tangga kedewasaan berkat tuan mereka? Apakah ini yang dialami cucu lain ketika ia menjadikan Skatah sebagai tuannya? Catatan penulis, cucu lain adalah pahlawan besar dan tokoh legendaris dalam sastra Irlandia. Hal yang sama dapat dikatakan kepada gurunya Skatah yang dikenal sebagai guru bela diri legendaris yang tinggal di Benteng Bayangan. Pikiran William mengembara saat dia benar-benar lupa bahwa dia saat ini baru berusia 12 tahun. Meskipun pikirannya seperti remaja, tubuhnya masih seperti anak-anak. Oliver, yang sedang memperhatikan anak laki-laki itu, menyeringai mengerti. Dia sudah tahu bahwa usia mental William tidak sesuai dengan usia fisiknya, jadi dia cukup geli dengan reaksi anak laki-laki itu. "Lebih baik kamu cepat, nak." Oliver memutuskan untuk mengipasi api. "Pastikan untuk membersihkan dirimu dengan benar. Jangan membuat Nyonya menunggu." "Ya, aku akan membersihkan diriku dengan benar." William buru-buru membersihkan meja dan pergi mencuci piring. Keadaan pikirannya saat ini kacau karena dia terlalu terperangkap dalam fantasinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mandi menggunakan air dingin dari sumur untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Setelah memastikan bahwa ia telah menggosok setiap sudut dan celah tubuhnya, ia mencucinya sekali lagi sebelum mengeringkan tubuhnya dengan handuk mandi. Ia kemudian mengenakan baju tidur terbersih yang dapat ia temukan dari cincin penyimpanannya dan menyisir rambutnya dengan benar. Tentu saja, ia tidak lupa menggosok giginya, tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. 1 jam kemudian, ia akhirnya berdiri di depan pintu tuannya. William menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuknya untuk mengumumkan kehadirannya. "Masuklah." Sebuah suara lembut dan halus datang dari dalam kamar. Ketika William membuka pintu, ia melihat Celine berbaring di tempat tidur mengenakan gaun tidur one piece hitam. Anak laki-laki muda itu menelan ludah saat ia berjalan masuk ke dalam kamar, menutup pintu di belakangnya. Setelah itu, ia berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. "Untuk apa kau berdiri di sana?" Celine bertanya dengan nada menggoda. Wanita cantik itu menepuk sisi tempat tidurnya sebagai undangan. "Kemarilah." "Ya, Tuan,"
jawab William sambil berjalan kaku menuju tempat tidur dengan gerakan mekanis. William duduk di tempat tidur dengan punggung menghadap Celine. Wajahnya sudah merah padam karena rangsangan itu. Jangan takut, kata Celine sambil perlahan membimbing William untuk berbaring di tempat tidur. Awalnya akan sakit, tapi lama-kelamaan kamu akan terbiasa. Tuan, ini pertama kalinya bagiku, William tergagap. Tolong, bersikaplah lembut. Celine terkekeh. Tawanya seperti suara lonceng yang membuat hati William bergetar. Aku tidak bisa berjanji akan bersikap lembut, kata Celine sambil memegang sisi wajah William dengan tangannya yang lembut dan halus. Tapi aku bisa berjanji padamu satu hal. Ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Celine menundukkan kepalanya hingga dahinya sangat dekat dengan dahi William. Aroma bunga menyerbu indera anak laki-laki itu, dan membuat wajahnya yang sudah memerah menjadi lebih merah. William, apakah kamu percaya padaku? Tanya Celine. Bibirnya hanya berjarak 2 inci dari bibir William. Tidak juga, jawab William. Tapi kali ini, aku akan memilih untuk percaya padamu, Tuan. Baiklah, sekarang tutup matamu, kata Celine lembut. Dia memilih untuk mengabaikan jawaban William sebelumnya. Santai saja dan biarkan aku yang memimpin. Serahkan dirimu pada perasaan itu sampai kita berdua menjadi satu. Ya, aku akan menyerahkan diriku pada Tuan dan biarkan dia yang memimpin. Anak baik, William memejamkan mata dan merelaksasikan tubuhnya. Namun, dia masih mengerutkan bibirnya dan menunggu gerakan Celine selanjutnya. Wanita cantik itu melihat ekspresinya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Dia hanya dengan tenang meletakkan 2 jari ramping untuk menghalangi bibir anak laki-laki itu sambil menempelkan dahinya ke dahinya. Sinkronisasi, gumam Celine. William merasakan tubuhnya bergetar saat dia kehilangan kesadaran. Namun, pada detik-detik terakhir, sebelum akal sehatnya memudar, dia merasakan sesuatu yang lembut dan hangat menyentuh bibirnya. Itulah hal terakhir yang diingat William sebelum dunianya tiba-tiba diliputi kegelapan.